Kemarin saya ngobrol dengan Kang Aris, Kang Arya soal bias dalam cara menikmati kopi gitu ya. Kita anggap saja bias. Bias itu begini. Orang biasanya, ini sepemahaman saya, menyimpulkan tentang suatu cita rasa kopi secara tidak komprehensif gitu ya. Maksudnya, kemudian kita ngobrol-ngobrolnya sama Kia, Kang, bisa nggak ya satu orang datang di Bandara Kuala Namu, beri nunggu pesawat, mesen kopi, ada itu kan kafe yang terkenal Koktong ya, kopi Koktong misalnya, minum di situ, minum. Nah, dia bisa bercerita tuh bahwa, oh ternyata kopi Sumatera sih gak kia gitu ya. Bisa benar, bisa tidak sebetulnya, saya tidak menyalahkan. Tetapi apakah apa yang dia minum di bandara itu sudah mencerminkan cita rasa kopi yang sesungguhnya tentang kopi Sumatera gitu misalnya, dari Mandailing misalnya. Nah, atau tidak. Nah, kalau sudah alhamdulillah, tapi kalau tidak berarti ada parameter-parameter tentang cara menikmati kopi yang belum dipenuhi kan gitu ya. Gitu. Nah, kemudian apa pertanyaan yang paling sulit soal kopi? Kopi mah kemudian ditanya gini, Kang, menurut Akang kopi apa paling enak? Aduh, saya tuh paling susah ngejawabnya gitu ya. Makanya buku yang pertama saya judulnya serela tidak dapat diperdebatkan. Susah tidak. Enak tuh parameternya, cara menilainya, indikatornya banyak. Bisa jadi, mohon maaf misalnya orang dengan minum kopi saset cap kapal yang 2000 per saset aja bisa enak gitunya karena referensinya itu. Referensinya Torabika, referensinya kopi ABC, referensinya kapal api misalnya kalau saya boleh sebut merek. Maka karena referensinya hanya itu, maka dia akan menganggap itulah kopi yang enak gitu. Nah, itu juga kan jadi bias, subjektif banget lah kalau urusan rasa gitu. Nah, nanti saya akan sedikit memperkenalkan tentang bagaimana menilai cita rasa itu. Sebentar. Nah, izinkan saya mengajukan gitu ya anatomi cara memahami kopi supaya tadi tidak terjebak pada minum kopi sekali kemudian menyimpulkan dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara kopi, sepemahaman saya dari hulu ke hilir secara komprehensif kita harus melihatnya setidaknya dalam 5 aspek gitunya. Yang pertama historis mah karena sudah terjadi sudah saja. Nah, di kopi sendiri yang kita sebut dari hulu ke hilir kita bisa mulai dari kebun. Nah, kalau kita bicara kebun, kita bedanya budidaya atau farming gitunya di kebun. Kopi punya karakteristik yang khas dibandingkan dengan komoditi lain. Misalnya bandingkan dengan apa? Misalnya teh. Di Nusantara, perbedaan kopi dengan teh adalah kopi hampir 90% itu dibudidayakan secara budidaya pertanian rakyat, gitunya perkebunan rakyat. Sedikit diantaranya dibudidayakan oleh perusahaan khususnya BUMN. Nah, berbeda dengan teh. Kalau teh kebalikannya, teh makan banyaknya dibudidayakan oleh apa disebutnya teh state owned company, jadi BUMN lah Cikurama. Sisanya adalah perkebunan rakyat, mayoritasnya perkebunan milik negara. Itu perbedaannya cukup signifikan antara kopi dan teh. Nah, karena bukan problem ya, karena kondisinya dia dibudidayakan oleh rakyat, gitunya perkebunan rakyat, maka kualitasnya tidak sebagus kalau dibudidayakan oleh perkebunan dalam skala besar. Itu juga kendala. Kalau big plantation maka ada SOP-nya, standarnya begini, dan seterusnya pupuknya harus begini, cara perawatan pucuknya, kalau kena hama harus bagaimana, standar panen, dan lain-lain. Sehingga pasti akan terjadi gap yang cukup besar antara kopi dan teh, salah satunya karena itu. Nah, kembali ke soal budidaya. Budidaya di sini melibatkan bibit, ada iklim, ada altitude atau ketinggian. Arabica biasanya di atas 1000 mdpl, 1000 meter di atas permukaan laut. Kemudian ada soal unsur hara tanah, ada tanaman penaung, tanaman sekitar, kemudian ada pola perlakuan yang tadi saya bilang apa yang membedakan perkebunan rakyat dengan perkebunan negara agak beda. Nah, ini lebih ke pola perlakuan sebetulnya. Perlakuannya tidak standar air rakyat mah gitunya. Dan terakhir pemanenan. Nah, ketika bicara masing-masing 4 bagian ini, kita harus bicara tentang outputnya atau hasil akhir dari setiap tahapan. Kalau kita bicara budidaya farming, produk akhirnya adalah buah kopi segar atau cherry.
Jadi basic information-nya adalah kopi itu sebenarnya mah buah dah gitu nya. Bukan biji, kopi apa bijinya, biji itu terus diolah. Pada saat dia dihasilkan dari kebun dalam kondisi segar, ya berbentuk buah. Yang bijinya kita makan, gitu ya, kita olah. Beda dengan pohon mangga mah buahnya kita makan, bijinya dibuang. Nah, kopi mah buahnya dibuang atau dagingnya dibuang, bijinya yang diolah kemudian dijadikan konsumsi. Nah, budidaya kita berhenti sampai petani menghasilkan buah ceri segar. Nah, di situ juga ada problem nanti soal petik merah, petik matang, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian nanti ada pasca panen 1, pasca panen 2, dan terakhir penyajian. Nah, biasanya teman-teman kalau bicara kopi teh di ujungnya di penyajian. Wah, kopi mah hasil, kopi pahit, kopi nikmat. Nah, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian nanti akan dibahas satu-satu lagi. Nah, ini kalau bicara historis, saya kira ini sudah umum pengetahuannya, hampir di semua negara kopi itu diperkenalkan oleh penjajahnya. Gitu. Kenapa? Karena sebetulnya kita punya istilah yang namanya kopi bean belt. Nanti di slide berikutnya ada kopi bean belt. Apa itu kopi bean belt? Satu sabuk yang merentang di global, di globe, di peta dunia ini, yang dimana di situ adalah tempat kopi tumbuh ya. Jadi meskipun kopi bean belt, sebetulnya adalah kopi bean growing belt, di mana kopi tumbuh, bukan di mana kopi berada, karena di berada mah kopi mah ya di seluruh dunia gitu ya, tetapi yang tumbuh kan hanya di daerah-daerah sekitaran Katulistiwa gitu. Ini spreadingnya jadi di Indonesia 1718 gitunya diperkenalkan oleh company dan seterusnya, dan dulu masuknya hanya melalui Java, Pulau Jawa, diperkenalkan Jawa, dibawa ke Jakarta, daerah kebun kopi. Nah, itu historisnya bisa dibaca di buku saya nanti ada. Nah, kemudian ini yang tadi growing bean belt. Jadi lamun kalau ada yang ngaku-ngaku menghasilkan kopi di luar ini, itu pasti nggak bohong. Kalau dia menghasilkan kopi di luar area ini, pasti eta informasinya tidak akurat. Nah, kopi dikenal sebagai komoditi yang dihasilkan di sebagian bumi, tapi dinikmati di seluruh bagian bumi gitu ya. Gitu. Nah, ini terkait iklim, karena kopi harus tumbuh di daerah yang iklimnya cocok. Dan kalau lihat di sini Indonesia hampir, kalau kita lihat Indonesia mah hampir seluruh bagiannya kayaknya cocok senang buat kopi. Nah, ini yang disebut dengan coffee bean growing belt. Nah, ini penting kata growing. Tempat di mana kopi bisa tumbuh. Karena bisa saja misalkan tentang kakao, coklat. Nanti ada negara yang tempat coklat tumbuh, tapi Swiss pasti tidak masuk, padahal Swiss penghasil produk olahan coklat terbesar dan ternikmat ini, tapi dia tidak punya pohon coklat misalnya. Nah, penting untuk menyebutkan growing-nya ini. Itu ini negara-negara. Gimana? Boleh menanya. Ayo. Jangan yang susah-susah tapi Kang Dani, ini aja. Ternyata negara besar tuh belum tentu menghasilkan kopi yang besar ya gitu. Kalau lihat kan itu ada Brazil, Bolivia, India kan lebih besar Indonesia kan. Mangga mau dijawab sekarang atau nanti? Silakan. Nah, gini, nanti kita bicara tentang produktivitas dan kualitas, Pak. Dan Kang, Vietnam area penghasilnya sedikit, tetapi dia kalau data produktivitasnya di kopi itu cara ngitungnya adalah jumlah produktivitas itu dihitung jumlah gabah yang dihasilkan per hektar gitu. Indonesia tuh khususnya Jawa Barat tuh masih 600 sampai 700 kg per hektar. Artinya kalau di satuan ekspor itu kurang lebih 10 sampai 11 karung, karena ekspor itu kan satuannya 60 kilo per karung. Vietnam itu sudah 1,5 sampai 1,7. Jadi kalau bicara Vietnam lebih kecil, produksinya lebih besar, ya itu intensifikasi pertaniannya tidak sebagus di kita gitu. Di sana mah diperhatikan kopi itu kan di orang mah soknya marelak, soknya panen kayak jual. Nah, padahal harusnya kita produksinya lebih besar. Itu PR lain lah ya. Nanti saya cerita juga tentang pengalaman bagaimana problem ini terjadi di lapangan. Nah, negara yang menghasilkan kopi ini mensuplai kopinya ke seluruh dunia gitu, sehingga
yang namanya komoditas kopi tidak pernah sepi dari, maksudnya pasti akan terserap, terkonsumsi oleh seluruh orang di seluruh dunia. Nah, kemudian kembali ke yang anatomi memahami kopi. Nanti ada bibit, iklim, dan sebagainya. Nanti yang saya ingin ceritakan misalnya, ini buku yang saya tulis juga dengan teman di kantor, tentang panduan budidaya pengolahan kopi Arabica Gayo. Nah, ini saya ingin ceritakan di lapangan. Sebetulnya Gayo termasuk yang sudah punya sertifikat indikasi geografis. Indikasi geografis ini menerangkan kopi di daerah tersebut memiliki ciri khas yang memenuhi kualifikasi untuk dijadikan indikasi geografis, dan itu bersifat internasional ya. Kantornya WIPO-nya di Swiss yang memverifikasi betulkah suatu produk dia layak mendapatkan indikasi geografis atau tidak. Nah, kembali ke yang tadi, memang problem di kita adalah soal keberpihakan mah, itu mah politis lah gitu ya, di luar jangkauan kita, tetapi di lapangan sendiri memang terjadi kekurang disiplinan dalam menegakkan indikasi geografis. Apakah indikasi geografis itu dilaksanakan? Ternyata ada yang dilaksanakan, ada yang tidak gitu ya. Ini salah satu yang tahun kemarin kita lakukan di Gayo adalah ternyata di sana penerapan indikasi geografisnya salah satunya membuat buku panduan budidaya dan pengolahan kopi Arabica Gayo. Nah, yang seperti ini harus didasarkan pada apa yang disebut dengan buku persyaratan atau Book of Specification. Itu dirilisnya oleh Kementerian Hukum dan HAM, karena indikasi geografis itu mengandung aspek hukum dari sisi semacam paten gitunya, intellectual right gitu. Nah, ketika bicara indikasi geografis maka standar itu harus dilakukan pengolahannya. Jadi kalau bicara kopi Gayo itu yang indikasi geografis hanya bisa dihasilkan oleh 3 kabupaten di Aceh. Di luar itu dia tidak bisa mengklaim indikasi geografis Gayo misalnya. Kemudian, nah nanti di pasca panen 2 tadi belum dibahas. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kopi enak atau tidak gitu ya. Nah, saya dengan teman-teman di Universitas Garut melakukan assessment dan hasilnya adalah ternyata pengolahan kopi juga masih tidak atau belum menerapkan standar-standar atau GMP namanya, good manufacturing process gitu ya, good manufacturing practice. Jadi kita bukukan supaya dijadikan pedoman oleh para pengolah kopi yang kita lakukan di Garut salah satunya, dan disupport oleh Star Energy. Kalau nggak salah di Geotek kemarin ada yang dari Star Energy, siapa? Kang siapa? Santi. Saya. Oh, Teh Santi ya. Terima kasih atas supportnya. Saya di Darajat, Teh. Ya, saya mau wayang Windows sebenarnya, Kang Dani. Oh iya. Iya. Sama wayang Windows sama Kang Imam nih ya? Kang Iman ya? Iya. Oke, nah di pasca panen 2 kita mulai dari tadi kan di pasca panen di farming atau kebun kan hasilnya buah kopi. Buah kopi itu diangkut, diolah, kemudian ada hasil sampingannya, kemudian dia dijemur dan sebagainya sampai di huller, kemudian dia menjadi kopi berasan atau green bean atau kopi yang berwarna hijau itu loh, yang biji-bijinya yang siap disangrai. Nah, proses-proses ini juga berpengaruh terhadap kualitas kopi. Pengangkutan ngangkut lebih dari 16 jam, kopi sudah agak busuk, nanti pengaruh ke rasanya juga jadi agak sedikit bau sampah misalnya dan seterusnya. Nah, pengolahan kopi juga banyak berpengaruh kepada cita rasa dan aroma. Karena yang paling umum adalah wet-nya atau full wash. Kemudian ada yang diolah dengan dry, ada yang diolah dengan cara honey, dan belakangan ada yang diolah dengan cara natural. Ada yang natural dan belakangan ada yang diolah dengan cara wine atau difermentasi sampai kondisi tertentu baru bisa disangrai, digiling, dan seterusnya. Itu yang Gayo wine kan terkenalnya cukup mahal. Nah, kemudian jangan salah, karena orang ada yang ini prosesnya lanang. Lanang itu sebenarnya bukan proses mengolah kopi, lanang adalah hasil sampingan proses kopi. Ini kan biasanya dikenal sebagai kopinya vitalitasnya, kopi pria sebenarnya, Iberi atau kopi lanang. Itu adalah kopi yang dia berbiji tunggal
dan bentuknya lebih kecil dan agak bulat. Dan itu biasanya kandungan nutrisi untuk vitalitasnya cukup bagus. Itu punya pasarnya sendiri. Itu biasanya kopi lanang. Dan kemudian produk sampingannya ada yang namanya Kaskara. Yang pernah mencoba Kaskara? Pernah. Saya belum. Nah, Teh kopinya eta. Nah, tapi bedakan Kaskara dengan teh kopi yang di Padang di Sumatera Barat. Ini beda. Kalau di Sumatera Barat, teh kopi itu adalah daun teh dipetik, daun kopi dipetik diolah seperti teh, diseduh. Nah, eta atuh disebut teh kopi di Padang atau di Sumatera Barat, sudah tradisi. Nah, kalau Kaskara ini diolah dari kulit kopi yang pengolahannya dengan cara natural. Gitu. Natural itu lebih optimal. Nah, kulitnya dikeringkan, kemudian setelah dijemur, nanti sampai pada tingkat kekeringan tertentu diseduh, ada rasa kopi, ada rasa tehnya juga, dan ada semu-semu manis dan asam, kayak nano-nano lah gitu. Itu juga Kaskara punya pasar tersendiri. Kemudian dihuling itu dicopotkan kulit tanduk kasarnya, atau haskinnya, HS-nya. Nah, kemudian nanti keluar berasan atau green bean. Nah, di sini kita masih bisa bicara banyak sebetulnya nanti kalau bicara ada waktu tentang teknis, karena mengacu pada SNI namanya green bean juga bisa dilakukan kategorisasi ya. Di buku ini kita tulis grade A, grade B, grade C dan seterusnya, ukurannya berapa mili dan seterusnya gitu ya. Berapa persen boleh ukuran sekian diikutkan sehingga gradingnya menjadi. Nah, itu di bukunya ada. Tapi buku ini tidak komersil, berbeda dengan buku yang sebelumnya. Buku ini dibuat untuk para pengolah kopi gitu ya. Kalau yang mau mah mangga we gitu, tah dipaparin pendek nanti di print gitu. Untuk digunakan di kalangan pengolah kopi. Nah, kembali tadi ke cerita yang di lapangan. Di pasca panen 2 juga sama. Ini saya menjaditor untuk panduan tentang pengolahan kopi yang indikasi geografis Flores Bajawa. Ini juga indikasi geografis. Dan Flores Bajawa tuh satu kopi yang sudah punya nama juga di internasional. Bayangin di internasional. Padahal di nasional sendiri namanya tidak seterkenal Toraja gitu ya, atau Gaya. Tapi Bajawa sudah punya penggemar sendiri. Di sana kami juga ada proyek pengembangan kopi. Salah satunya adalah melakukan edukasi tentang bagaimana kopi dibudidayakan, diolah, disajikan, dikemas sesuai dengan buku persyaratan indikasi geografis. Jadi patokannya ke situ aja. Begitu kita bicara indikasi geografis, kita tidak boleh keluar dari situ. Nah, di sana kami melakukan edukasi dalam bentuk buku ini dicetak, dibagikan, kemudian untuk pengolahan kita buat poster. Jadi di tempat-tempat pengolahan itu kita buatkan poster poster alur pengolahan dari sini, di sini dan sebagainya, ditempel lah di tempat pengolahan masing-masing. Untuk petani dibuatkan semacam poster tapi dipasang di kebun gitu ya oleh petani, sehingga ketika budidaya dia apa yang boleh dan tidak misalnya itu dipakai di sana. Kemudian kita juga membuat kartu anggota untuk petani dan sebagainya. Nanti ketika bicara indikasi geografis, hal terpenting adalah apa yang disebut dengan traceability. Jadi kalau kita bicara tadi kuantitas, ini sekarang kualitas. Kualitas kalau untuk kopi adalah traceability. Apa itu traceability? Nah, kurang lebih adalah ketelusuran gitu ya, kemudahan untuk ditelusur. Kemarin ada teman dia juga punya kopi Gayo, namanya Kopi Kroni, bisa di-follow di IG-nya. Dia di kemasannya sudah mencantumkan kopi ini di kebun ibu siapa, diolah di mana, dan seterusnya. Itu salah satu bentuk praktek dari traceability. Nah, kenapa traceability penting? Nah, tadi yang saya ceritakan, ketika kita berada di satu daerah, misalnya katakanlah contohnya tadinya ke Medan, ke sebuah di hotel atau di bandara kita minum, kita tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa saya sudah menikmati kopi Sumatera Utara gitu, rasanya begini dan seterusnya. Karena apa? Apakah betul kopi tersebut dihasilkan di daerah sana gitu ya? Karena ada zaman sekarang kan susah.
itu betul nggak single origin berasal dari area tersebut? Karena bisa saja kopi yang dihasilkan, yang diseduh di sana disajikan kita nikmati bukan kopi yang betul-betul dari sana. Atau setidaknya dia pernah di blending atau dicampur dengan kopi yang lain, kan bisa saja. Sehingga jadi rasanya kacau, bukan kacau ya, tidak mencerminkan rasa kopi setempat yang sesungguhnya gitu. Nah, itu juga kadang-kadang menjadi bias ya teman-teman. Saya pernah nyobain kopi teh gini rasanya, ternyata dia sudah di blending. Bisa jadi lebih parah lagi kalau di blendingnya dengan robusta. Begitu di blending dengan robusta, wah sudah itu rasa Arabikanya sudah tidak karu-karuan misalnya gitu. Nah, penting untuk melakukan traceability. Oleh karena itu, saya biasanya bekerja dengan Dewaji Coffee Lab yang menulis buku yang kedua, juga mengajarkan kepada para barista untuk memahami asal muasal kopi. Jadi kalau kita bicara barista, kita bicara tentang nanti di slide berikutnya tentang standar barista gitulah ya kurang lebih. Ini anatomi memahami kopi dari sisi pasca panen yang kedua. Kang Dani, ada yang nanya. Mohon. Itu kenapa Flores Bajawa ini sangat terkenal di luar negeri? Apa sih keistimewaannya ya? Di sana mereka tidak menggunakan pupuk kimia, salah satunya. Mereka betul-betul alami. Karena di buku indikasi geografisnya mereka tidak boleh menggunakan pupuk kimia. Gitu. Oh, kemudian, gitu. Jadi ada namanya rorak. Rorak itu tangkai yang jatuh, daun, yang busuk, dan sebagainya, itu dibuatkan lubang di sekitarnya, itu dimasukin ke situ biar membusuk dan menjadi pupuk lagi. Gitu. Kemudian, di Flores Bajawa, itu tingkat polusinya masih rendah lah. Maksudnya, di sana mah, nanti kalau main ke sana, benar-benar asri, masih sejuk, Siga Jawa tahun seberahaan lah gitu ya. Kemudian, lebih bisa terjaga cita rasa kopinya. Kemudian, beberapa kopi mereka itu dijual ke Australia karena kan nyebrang di Indonesia Timur ke Australia lebih mudah gitu ya. Jadi sudah punya pembeli tetap di sana di Australia dan itu ada penggemar kopi Bajawa di sana. Nah, kalau lihat di sana memang kopi itu sudah memiliki tradisi turun-temurun. Dalam arti tingkat kepatuhan terhadap yang turun-temurun itu lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Kasarnya mah gini, orang sana mah lebih nurut, temen kurang diarahkan gitu kan. Jadi salah satu yang kita arahkan, Pak harus begini, kakak tolong ya, nanti itu mereka lebih bisa mengikuti kita dibanding dengan orang Garut, misalkan orang Garut mah Baredegong misalnya gitu. Nah sehingga di sana cita rasanya lebih mudah bisa untuk dijaga gitu. Oke. Pernah menang ini nggak, kompetisi nggak Flores Bajawa ini sehingga terkenal gitu? Pernah ikut tapi tidak pernah menang. Pernah finalis tapi tidak pernah menang. Nah, nanti kita akan bicara tentang kompetisi di slide berikutnya. Oke. Ini sebentar mau nanya untuk pengolahan kopi, untuk kopi luwak itu nggak termasuk? Selain yang dry, wet, sama wine, sama honey. Iya. Kopi luwak teh kalau buat saya pribadi ini mah ya, tapi itu teh kopi dilematis ya. Kopi luwak kalau dari sisi perdagangan adalah kopi yang banyak peminatnya tapi sedikit pembelinya. Peminatnya banyak kopi luwak gara-gara si Oprah Winfrey kan dulu memperkenalkan kopi luwak. Itu satu. Yang kedua, artinya apa? Artinya bisa jadi secara ekonomis tidak menguntungkan kopi luwak. Artinya ada numelinnya sedikit tapi nunanya mah banyak. Nah, begitu dicoba dicium, waduh, ada yang pernah nyoba mungkin. Tapi kalau ada yang penggemar kopi luwak silahkan. Tapi kalau saya mah tidak suka gitu ya. Dari begitu nyegak, begitu mengini aromanya juga itu yang kedua. Yang ketiga lebih pada masalah universal value-nya ada pada prakteknya mah begini kan di Indonesia mah. Aslinya kopi luwak itu dimakan oleh cipet namanya tehnya di orang mana ontah. Sero namanya. Musang. Musang dimakan secara alami, kemudian dia buang kotorannya, kemudian diambil gitu kan. Dulu mah itu karena para pekerja buruh tidak bisa meminum kopi yang sesungguhnya, ini kan kotoran luwak itu yang diambil diolah ternyata enak gitu karena terfermentasi. Nah, dari sisi itu kemudian ketika itu laku, orang sih kemudian kan membudidayakannya secara tidak hewani ya, tidak manusiawi hewani. Akhirnya kan dipelihara si luwak teh. Binatang teh kan disebut luwak juga nya di beberapa daerah. Kemudian di kandangan dikasih makan kopi, nanti
BAB-nya diambil. Jadi begitu, itu praktek yang kalau saya mah tidak setuju dengan itu gitu ya. Jadi sudah keluar dari jalur yang seharusnya gitu. Sehingga dia menghasilkan biji kopi itu bukan sebagai seekor luwak yang bahagia gitu kan. Ketika dia liar maka dia makan luwak naik, dan dia tuh bagusnya selalu memakan yang sudah matang. Bukan memakan yang hijau, karena rasanya manis kan yang sudah matang, si buahnya. Dimakan dia dengan bahagia, kemudian dia bisa membuangnya dimanapun, dia bisa berkumpul dengan keluarganya, bereproduksi sebagai dia menghasilkan luwak sebagai seekor luwak yang happy. Nah begitu dia dikandangin, dipaksa makan hanya itu saja, minumnya dibatasi, tidak bisa bergerak, mungkin tidak bisa berkumpul dengan keluarga dan bereproduksi, dipaksa menghasilkan kotoran luwak. Nah, di situ kalau saya sih termasuk yang tidak setuju. Jadi ada 3 faktor itu yang membuat tidak setuju. Tetapi kembali ke yang tadi soal selera. Kebetulan saya tidak begitu suka dengan luwak, tapi ternyata luwaknya masih ada juga pembelinya gitu ya. Nah, luwak adalah bagian dari proses pengolahan kopi yang terjadi ada, tetapi kontrol manusianya sangat kecil gitu ya. Nah, makanya kalau saya mah tidak memasukkan ke sini. Luwak mah kuduna mah kayak gini, kita ke kebun aya kotoran luwak ambil gitu gitunya baru diproses begitu. Tapi pada prakteknya begitu. Nah, itu soal masalah keberpihakan gitunya soal luwak. Kang mau nambahin tentang yang luwak, Kang, tapi sekarang ya kita di biologi ITB itu sudah bisa menciptakan gitu, bukan? Ya itu udah hasil ada analisisnya ya. Nah, itu tuh di fermentasinya pakai mikroba yang ada gitu. Jadi bukan di luwak lagi. Berdasarkan beberapa penelitian sih kualitas ininya sudah sama katanya dengan si kopi luwak biasa. Jadi kita tidak menggunakan lagi si luwak yang ini. Jadi biar nggak luwaknya juga kasihan gitu ya, dikandangin terus gitu. Jadi pakai fermentasi katanya. Iya. Berarti sudah berhasil menciptakan enzim apa ya istilahnya teh? Iya. Si mikrobanya itu katanya yang bisa membantu ya memfermentasi biji kopinya. Iya. Artificial enzim lah gitu ya kurang lebih. Betul ya. Wah, menarik teh. Kawan-kawan pengen banget tuh saya pelajari. Ini Teh Dian teh dosen biologi ITB Kang Dani. Nah, jadi kalau bisa di cupping aja itu kopinya. Oh, mangga. Nanti saya dengan teman-teman komunitas kalau ada kopi biasanya kita cupping bareng, nanti orangnya kita kirim gitu. Boleh? Boleh. Ajak-ajak ya, Kang. Ayo, mangga. Siap lah ya, kita agendakan. Nah, ini ketika kita bicara kopi Nusantara, sebetulnya kita tidak bisa bicara Indonesia secara keseluruhan gitu ya, karena ada aspek historis. Jadi kalau bicara Nusantara mah bicaranya Sumatera kopi, Sulawesi kopi, Java kopi, si Jawa yang Pulau Jawa yang menghasilkan begitu banyak teh disebutnya kopi Java we hungkul gitunya. Kemudian tadi Sumatera, Sulawesi, Jawa, Bali, dan biasanya ketika bicara kopi Bali juga bicara kopi Flores gitunya. Kasampeur saeutik si Flores mah. Jadi kopi Nusantara mah eta we nu kasebut di mana-mana teh. Nah, ketika tempat lain menghasilkan kopi biasanya di brandingnya misalnya pakai kopi Gayo atau kopi mana, biasanya kan suka gitu ya, sok rada nararaka gitu. Nah, di antara across the bean belt Indonesia yang tadi kecakup semua itu sebetulnya tidak menghasilkan keseluruhan areanya gitu. Nah, ini selingan sedikit. Ketika ke Bajawa, saya melakukan assessment tentang pengolahan kopi. Ada yang tahu kok tempat apa ini namanya? Jadi namanya screen house. Pembibitan. Bukan. Bukan pembibitan. Screen house adalah tempat di mana kopi dikeringkan, tapi menghindari sengatan matahari langsung. Jadi kalau hujan bisa dimasukkan ke sini. Ini screen house. Salah satu ciri khasnya dia harus punya sirkulasi udara yang bagus seperti ini. Kira-kira kalau melihat ini, Akang Teteh, apa yang salah dengan screen house ini? Jadi begitu saya datang ke itu, wah langsung menemukan kesalahan di dalam screen house ini. Apa kira-kira? Ini kuis atau bukan nih? Ini kuis atau bukan? Belum. Kuis mah pertanyaan lebih susah dari ini. Soalnya ada yang ngarap buku kan Dani.
Kuis mah nanti pertanyaannya lebih susah tuh. Oke. Nanti kuisnya di tengah-tengah ya, sambil foto bersama dulu kan. Kalau Jadi mas saya bisa narik napas lah. Kira-kira Akang Teteh apa yang salah dengan screen house ini? Gitunya. Gak ada blower. Ventilasi. Ventilasi udah terbuka segede gitu. Buka semuanya. Blower atau petaninya rugi itu keluarkan listrik buat blower. nggak ada bibitnya tuh, belum ada bibitnya. Nah, ini bukan tempat bibit. Ini sebetulnya di sini nanti disimpan biji-biji Kang kopi Ari. yang Ini kan? dikeringkan. Eta biji kopi. Nah, itu. Kira-kira apa Nggak ada coba biji kesalahan yang terjadi di kopinya. sini? Nggak ada biji kopinya. Ya, biji kopinya sedang dijemur di luar. Ada di Casmadi. Tuh, tanya. Ini, kesalahan yang terjadi di sini adalah, lihat yang warna-warna hijau ini. Itu menggunakan apa dia? Menggunakan cat. Nah, itu tidak boleh jadi di kopi. Gitu. Kenapa? Jadi biarkan bahannya alami, bambu atau kayu tanpa dilakukan vernis, cat, meni, dan sebagainya. Karena itu nanti ketika dijemur, baunya akan keserap sama kopi. Iya. Kopi itu penyerap bau ya. Oke. Begitu di cupping teh, wah ini ada rasa apian. Ada rasa cat. Tesnya teh ada apian. Aromanya kayak ya minyak terpentin. Aroma cat. Jadi kopi itu adsorban terbaik salah satunya ya. Betul, adsorban ya. Dia makanya nanti ketika bicara tanaman shading tree atau tanaman penaung, tanaman sekitarnya itu salah satu yang diserap oleh kopi. Nah, ini kesalahan yang apa ya, kelihatannya kecil tapi akan mempengaruhi cita rasa. Kecil, luar biasa. Nah, tadi apa ya sudah diolah jadi green bean, di roasting. Jadi udah sampai roasting belum ya? Oke, sebentar. Belum roasting tadi. Lewatnya. Oh, ini udah nih sangrai. Pasca panen 2 ini udah sampai sangrai. Iya, ini tadi saya belum beresnya, keburu ada yang nanya. Iya. Jadi setelah jadi green bean di tahap pasca panen 1, itu produknya kemudian masuk ke roastery namanya ya, tukang sangrai lah bahasa lama gitunya. Sangrai juga ada ilmunya sendiri. Ini Agromedia nerbitin buku sangrai bagus menurut saya. Saya sedang baca juga. Si Kang Eri Susandi. Bagus juga tentang roasting. Master roasting kopi. Ini saya sedang pelajari. Salah satu yang agak sulit sebetulnya roasting. Ada juga kopi roasting yang Kang Eris ini. Yang ini William Edison. William Edison itu adalah orang, tapi juga dia punya brand merek mesin sangrai yang cukup terkenal di Indonesia, di Bali orangnya, William Edison. Kemudian Kang Eri, salah satu roaster yang terkenal di Indonesia, dia sedang di Saudi Arabia sekarang. Nah, roasting itu ada seni, wah, itunya teh satu kerumitan tersendiri sebenarnya di roasting. Itunya dari menentukan alat, menentukan suhu, density, kemudian first crack, second crack, nanti roasting profile-nya mau apa yang dihasilkan, roasting levelnya dark, medium, medium to dark, extra dark, light, light to medium, dan seterusnya. Di sini harus 1, 2, 3 hari sendiri nih bahas ini. Nah, ketika di sangrai biasanya kalau di kompetisi itu harus medium, kemudian Arabica medium, Arabikanya murni Arabica tidak dicampur, di roasting secara medium, kemudian nanti dibubuhkan di sini. Nah, sampai di pasca panen 2, kopi adalah produk aslinya kopi bubuk. Nah, bubuk juga itu ada level-level tersendiri ya, dan itu secara ilmiah sebetulnya ada standarnya. Dari mulai super fine, fine, medium to coarse, dan coarse kasar gitu lah ya. Nah, itu juga level-levelnya itu mempengaruhi cita rasa kopi. Nah, jadi sampai sangrai di sini, sampai kopinya dibubuhkan, dikemas jadi kopi bubuk. Nah, ketika jadi kopi bubuk biasanya pilihannya ada 2. Dia dijual sebagai kopi bubuk yang dikemas, atau dia dijual sebagai kopi bubuk yang curah, nanti dibeli oleh kafe, misalnya kan kafe mah tidak butuh kemasan gitu ya. Nah, tapi kafe biasanya dia membelinya biji sangrai, karena untuk penyeduhan dia akan membutuhkan ukuran bubuk kopi yang berbeda. Nah, sampai sangrai di situ. Nah, berikutnya adalah
soal metode seduh. Kita mengenal barista gitunya, paling gampang, dan ada barista, ada brewer. Nah, metode seduh kopi kalau dikelompokkan mah sakieu lahnya jumlahnya teh. Seduh kopi adalah satu usaha manusia yang secara sistematis untuk mengambil saripati yang terkandung di dalam biji kopi yang sudah disangrai dan dibubuhkan tadi. Jadi upaya sistematis untuk itu. Dan yang dilakukan apa? Dia harus diambil dengan cara diekstrak dengan air yang bersuhu tertentu gitu. Tidak bisa dengan cara lain. Nah, kopi makan setelah bubuk tidak bisa digayam menjadikan snack gitu, nggak bisa. Jadi untuk bisa dinikmati dia harus dilakukan metode-metode cara mengekstraksi cita rasa yang terdapat di dalam kopi itu. Gitu. Nah, metodenya itu terdiri dari seperti ini. Ada yang di boiling atau dekoksi namanya bahasa Indonesianya. Boiling itu contohnya kopi-kopi Turkisnya zaman dulu atau di beberapa tempat di Indonesia sekarang juga masih. Itu mah kopi memang dengan air dipanaskan, digolakkan, istilahnya itu di boiling. Kemudian ada yang sifatnya immersing atau immersion atau steeping. Gitu. Ini salah satunya paling banyak kita lakukan adalah tubruk. Pertama, bagaimana kopi bersentuhan cukup lama dengan air dalam satu wadah, Kemudian ada pour over. Ini yang senang pakai saringan tuh. 60, Semek, Vietnam, Drip, dan sebagainya. Pour over itu, kata orang Sunda mah ditinyuh. Posisi kopi berada di bawah alat seduhnya. Pour over atau di drip. Drip itu menetes karena dia pakai kesaringan. Kemudian ada yang di pressure. Pressure tuh dia diambil dengan cara ditekan dengan tekanan tertentu sekian bar. Nah, itu termasuk di dalamnya produk espresso. Jadi espresso itu dihasilkan dengan cara di-pressure dia mah. Jadi bisa dengan cara lain, dan hasil terbaik harus dilakukan dengan mesin espresso gitu ya. Dan soal catatan dia alatnya selalu bersih. Kenapa harus selalu bersih? Nah, ini penting karena kadang-kadang alat bekas menyeduh kopi sebelumnya ikut keseduh lagi, itu mempengaruhi cita rasa kopi yang dihasilkan. Apalagi kalau sebelumnya menyeduh atau alatnya tidak bersih, tercampur oleh bahan lain selain kopi, rasanya pasti jadi akan terpengaruh. Nah, kalau yang tadi kita sederhanakan gitu ya, di bagian akhir kopi adalah tentang gampangnya mah kopi mah dua saja gitu ya, ada manual brew, ada espresso base. Manual brew mah yang tadi saya tubruk, muka pot dan sebagainya, dilakukan betul-betul manual dengan alat sederhana. Jadi manual itu prosesnya adalah tangan manusia lah yang menentukan air itu jatuh ke kopi gitu kan, bersentuhan dengan kopi. Nah, berikutnya ada yang menggunakan mesin espresso atau hasil seduhannya disebut espresso base. Jadi bahan bakunya espresso, selanjutnya jadi americano, long black, cappuccino, latte, doppio ristretto, dan lain-lain, termasuk affogato yang pakai es krim gitunya, dan seterusnya. Lalu brule, bahan bakunya adalah espresso. Nah, dengan dua cara ini, sejauh ini mungkin teknologi yang manusia miliki untuk mengekstraksi cita rasa kopi baru metode-metode ini. Atau mungkin ada yang belum saya baca sehingga ada metode lain yang belum saya tahu, bisa jadi gitu ya, tapi kurang lebih yang umum adalah seperti ini. Nah, Kang Dani boleh nanya, Kang? Oh, mohon. Iya, kalau saya ngelihat pernah ke Aceh, ya itu kan lucu tuh proses jaringnya pakai saringan, kalau saya bilang sih pakai kaos kaki gitu. Tapi buat saya pribadi, saya udah lupa tahun 2005 saya kesana, itu enak pisan gitu. Itu apa nggak ada masuk dalam standar penyeduhan ya untuk yang kayak Aceh itu, proses kayak Aceh? Masuk, Kang. Ya, dia itu menggabungkan antara boiling dengan drip. Setahu saya memang kopinya kan di boiling dulu ya, digolakkeun heula. Nah, begitu mau diseduh kan pakai saringan kain ya. Iya, saringan kain. Sama kayak di Jambi, Palembang juga seperti Pontianak itu. juga kalau nggak salah. Pontianak ada, betul. Ya, betul. Sebetulnya tidak ada yang salah dengan cara menyeduh kopi itu ya. Cara mah bisa banyak.
termasuk cara itu tidak ada yang disalahkan. Nah, tinggal kepatuhan pada prosedur itu begini. Misalkan standar-standar yang bahwa namanya alat harus selalu bersih. Si orang yang menyeduhnya harus hygiene gitu kan. Mungkin ya maksudnya kayak nanti keringetnya jatuh ke tempat kopi kan, ini persoalan-persoalan estetika gitu ya. Nah itu. Kemudian kopinya harus kopi yang tertentu yang segar dan seterusnya. Nah, pasti ada metode yang menggabungkan satu metode dengan metode lainnya. Atau belakangan misalnya 2016 atau 2017 pemenang kompetisi manual brew yang dari Jepang itu dia menggunakan alat seduhnya origami bentuknya. Jadi kertas tapi dilipat-lipat kayak origami gitu. Dia bikin alatnya sendiri dan itu sah-sah aja. Tidak ada masalah gitu ya. Kalau kita bisa menciptakan kertasnya sendiri juga tidak ada masalah. Nah, itulah kita bisa mengeksplorasi kopi sepuas kita, silahkan. Yang penting batas-batasnya kita tahu. Kemudian yang dituliskan secara teori itu adalah yang secara umum orang sudah melakukannya dari waktu ke waktu gitu. Misalkan mau kapot tuh grup fisik itu kan orang dari waktu-waktu melakukan itu gitu dan seterusnya, sehingga itu yang kemudian jadi patokan. Nah, menarik, saya pernah ke Sumedang ke Kopi Gelis namanya di Tanjung Sari. Kopinya dia dari Manglayang kalau nggak salah ya. Dia menciptakan PPT, apa itu ya PPT itu? Bahannya tuh dari bambu yang dianyam, bentuknya seperti asupan. Besek bukan kan? Bukan. Bukan, Kang Hikmat kayaknya hafal tuh asupan Kang Hikmat. Orang Sunda di dia, ayo. PPT diterangin sama asupan, sama pusingnya ya. Asupan itu kalau dulu zaman orang tua kita menanak nasi di kampung. Oh iya. Udah lama nggak dengar asupan. Ah gitu, segitiga. Bentuknya segitiga. Kon lah. Kerucut. Kalau di Sukabumi tempatnya Mary masih ada. Masih dipakai. Dia mengganti. Kok. Saringannya itu dia ganti dengan asupan atau kon atau kerucut dari anyaman bambu itu untuk menyaring kopi. Itu sah-sah aja, tidak ada masalah. Tokopedia rasanya gimana, Kang? Ada, sudah dijual kok di Tokopedia. Baca. Jadi itu apa ya, kerucut penyaring kopi gitu. Mungkin nggak nemu alat saringan lain, nu aya asupan gitu, Kang. Atau mah kreasi ya barunya. Dan sebenarnya di tradisi Sunda nggak ada juga disaring ku asupan. Gitu, nggak ada asupan segede gitu di Sunda. Ya itu mah kreasi ya, menggabungkan antara kopinya bisa disaring. Orang sih pernah punya asupan, digabungkan lah apa yang lama dengan yang baru. Gitu. Nggak ada masalah. Nah, ini yang pertanyaan suka menjebak dan saya agak susah emang ininya. Kopi apa yang enak? Nah, banyak faktornya. Dan selalu kopi enak itu satu pengalaman personal dan subjektif. Cuma mau tidak mau. Oleh karenanya, didebatkan cek saya mengenai ini ya masing-masing. Ada ninyuh torabika sampai perembenta menikmati ya ayah gitu kan ya, tidak ada masalah sih dengan itu. Nah, kopi enak itu tadi dongeng di awal soal bias kapan dia menikmati dan bisa jadi juga faktor personal yang lain. Kadang-kadang kalau kita minumnya dengan pasangan kita, sigara kopi pahit ge asan padahal pahit pisan eta kopi kan. Atau pada saat kita minum kopi datang ke kafe gitu terus habis dapat bonus gitu kan ya, suasana hati sedang gembira, wah kopi teh asa ngeunah we kopi apapun gitu. Nah, faktor-faktor personal ini yang harus kita bisa kendalikan gitu. Dalam arti nikmat bisa dipengaruhi oleh situasi, dengan siapa kita minum, situasi suasana hati apa dan seterusnya gitu. Nah, tetapi kan di dunia sudah menciptakan standarnya gitu. Kopi apa yang enak? Dibuatlah apa yang disebut dengan cupping atau uji cita rasa kopi. Jadi yang paling umum 2015 sudah diperbaharui oleh SCA, Specialty Coffee Association of America. Di 2015 itu sudah distandarkan cara menilai cita rasa kopi. Nah, jadi cupping itulah yang kalau kita mau menilai gitunya, ikutilah prosedur cupping sehingga menilai kopinya jadi fair gitu. Nah, jadi menilai aroma dan cita rasa kopi menggunakan alat dan metode tertentu yang sudah distandarkan pada waktu tertentu. Jadi misalnya lamun kontes kopi gitu kan, dia pasti ada waktunya harus kapan sampai kapan. Alat yang dipakai, prosedurnya dan seterusnya. Ini alatnya ada
Alatnya ada pemanas air, cangkir, cupping, sendok cupping, ada score sheet. Nah, jadi kalau kita mau konsisten menilai, nanti di score sheet kita tulis dan ditulis dengan pensil. Dan metode seduhnya pasti selalu tubruk kalau untuk cupping yang terstandar. Dan dalam satu porsi yang diseduh itu kopinya 8,25 gram dan diseduh dengan air 150 ml pada suhu 92-93. Jadi kalau mau menilai kopi begitulah caranya gitu ya. Gitu baru nanti bicara dan tidak gitu. Terus setelah habis diseduh dicobainnya setelah berapa menit, Kang? 7 sampai 8 menit. Jadi gini, nanti kalau yang perlu prosedurnya saya bisa kirim lewat email. Nanti untuk rasa tertentu dia misalkan ketika suhu berapa nanti muncul rasa sweetness-nya kemudian dinilai. Pada saat pertama dia diseduh blooming, biasanya puring 1, puring 2, terus watering. Kemudian dibiarkan 2 sampai 3 menit, kemudian bagian ampasnya dibuang. Nah, nanti di belakang sendoknya dicium untuk aroma. Aromanya. Nah, nanti di-score aromanya. Nah, ada aroma, ada fragrance. Aroma makan ketika itu biasanya di belakang sendok, di sendoknya pakai nguceknya. Nah, kalau fragrance dia dilakukan pada saat kopi masih dalam bentuk bubuk, belum diseduh. Itu biasanya disebut fragrance. Setelah diseduh namanya aroma gitu. Nah, seperti itu. Nah, prosedur ini sebetulnya di website-nya SCA bisa diunduh ya, di-download. Jadi teman-teman kalau nanti kita bikin pan cupping kan sudah adanya pan cupping, emang cupping tapi bari bersenang-senang, oke, tidak masalah, tapi prosedurnya sama maka kan enak. Jadi menurut kamu cita rasa apa yang keluar? Oh, saya merasakan ada kemunculan cita rasa fruity. Oh, saya merasakan kemunculan ada cita rasa jasmine, melati dan seterusnya. Itu nanti bisa didiskusikan. Bisnis seperti itu. Kalau metode, waktu, dan alatnya sama, air yang digunakannya sama. Nah, itu baru bisa kita bicara gitu. Pasti enak itu kan fair cara menilainya. Nah, kalau tidak sama mah pasti akan ada peluang untuk muncul aroma dan cita rasa yang tidak semestinya. Nah, apa saja yang dinilai? Ini biasanya juga standar untuk penilaian di kontes. Cuma di kontes biasanya ditambah dengan ada satu penilaian namanya uniformity. Nah, jadi ada 9 aspek ya, tapi yang distandarkan ini. Nah, uniformity menilai apakah biji kopi yang dikonteskan memiliki ukuran dan bentuk yang sama atau tidak. Itu dinilai biasanya. Dan untuk bisa melakukan itu ada alat untuk gradingnya. Jadi si alat itu kayak ayakan, ukuran bolongnya sudah ditentukan sesuai SNI. Nah, hanya kopi yang ukuran tertentu saja yang bisa moncor atau lolos ke alat itu. Dan ketika dia lolos dari alat itu, maka ukurannya akan sama gitu. Nah, Bang Dani, sorry, ini saya potong. Katanya ini waktunya foto bersama. Oh, saya dikodean sama ini sama si bos. Cuman sebelum ke sana, ini ada pertanyaan yang tadi itu kan masalah aromanya. Katanya kan tadi dijelaskan ada aroma ketika kopi itu ada fruity, lebih ada rasa coklat atau segala macam, itu karena apa ya? Nah, sebelum ke arah kita foto bersama nih, kalau bisa dijawab. Kalau secara teori sih yang paling berpengaruh memang genetiknya, genetik. Jadi kalau kopi misalkan biji itu jadi bibit, apa yang sudah ada di biji itu rasanya relatifly bertahan dalam waktu yang lama gitu. Nah, itu. Yang kedua memang tadi faktor-faktor di awal yang saya sebutkan, ada iklim, ada air, ada unsur hara tanah, ada tanaman penaung, tanaman sekitarnya, plus pengolahan. Atau kan yang mempengaruhi rasa tuh ada yang secara alami memang tidak bisa kita kontrol, gitu ya. Iklim kan tidak bisa kita kontrol, air tidak bisa kita kontrol. Nah, ada yang manusia di situ bisa mengontrol. Kemudian genetik kan kita tidak bisa mengontrol, kecuali kalau teman-teman biologi sudah bisa menemukan misalkan bagaimana DNA kopi di otak-atik sehingga rasanya pengen apa, saya nggak tahu ya, tetapi itu ada yang isi kontrol manusia, ada yang secara alami. Nah, faktornya banyak itu kan, sampai saya nanti teman-teman kalau mau mempelajari itu memang agak cukup panjang sih. Ada buku namanya Sains Kopi Indonesia.
kayak gini nih bukunya teh. Ini melihat kopi Indonesia dari sisi betul-betul agak lebih cool lah, nyakola lah gitu, maksudnya ada hasil penelitian ilmiahnya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi rasanya diterangkan semua, termasuk yang saya sampaikan tadi. Nah, ada yang bisa dikontrol manusia, ada yang tidak. Yang iklim misalnya tidak bisa, air tidak bisa. Kemudian nanti yang genetik tidak bisa. Yang bisa dikontrol manusia adalah misalkan pola perlakuan, pemberian pupuknya, cara panen, dan pengolahan serta penyajiannya itu baru bisa dikontrol. Hal-hal seperti itulah yang mempengaruhi segala macam itu. Tetapi kalau teman-teman brewer atau barista, sebetulnya juga ada metode yang bisa mengoptimalkan cita rasa yang ada di kopi itu. Misalkan kalau sweetness-nya mau keluar, metodenya pakai ini, nanti bisa lebih sweetnya lebih keluar dan seterusnya. Sama rasa yang pernah ada, Kang, kayaknya yang mempengaruhi rasa kopi. Itu subjektif. Mun rasanya kebetulan bagus mah kopi teh jadi nikmat, tapi mun itu menyebabkan kegalauan mah kopi teh setengah, itu udah kopi yang paling mahal. Nah ini Kang, kita foto bersama. Ya? Iya. Sok. Mau di close dulu ini slide-nya atau gimana Kang Aris? Saya bukan fotografer. Di close dulu bentar. Nanti soalnya kalau udah ujung mah kan suka pada bubar. Nanti foto sekarang. Mumpung ambil 3 menit lah. Mumpung 50 orang nih. Di close mumpung dulu. 50 orang. Nah, dibuka dulu. Oke. Ya, silakan buka. Nah, itu ya udah ya. Sok, mangga. Siapa yang mau try? Bentar ya. Print screen. Udah nih belum? Bentar, satu. Aduh. Tolong potretin juga dong yang lain. Supaya dalam satu layar gimana Kang caranya? Nggak bisa, ini harus dua layar. Yang foto ya, yang foto. Itin yang foto ya. Yang capture. 1, senyum, 2, 3. Dah. Sekali lagi. Tunggu. Ditaruh dulu di... Kok fotonya kayak pas foto gitu sih orang-orang? Nggak relax gitu, saya mau foto sim. Oke, 1, 2, 3. Isur, foto juga foto KTP. Dah. Siap, udah ya, masuk lagi. Presentasi lagi. Ingat-ingat ya, nanti ada kuis loh ini. Berhadiah 3 buah buku. Kuisnya pakai bahasa Sundanya, Kang. Silakan, mangga. Lanjut. Ya. Kelas madrasah ibtidaiyah. Oke, tadi teh mana? Sebentar. Iya, Karut ya. Share screen lagi. Ini ya. Oke, siap. Nah, yang akan tadi ini ya, apa sih yang dinilai? Ada aroma, flavor, acidity, body, dan seterusnya. Ini tuh sebetulnya kalau mau belajar, ini ada kelasnya, namanya kelasnya itu sensory and cupping. Nah, nanti belajar tentang apa ya? Bagaimana olfactory, namanya olfactory di dalam indera manusia itu bisa merasakan kopi. Nah, kemudian itu ada trainingnya khusus. Nah, training itu dari mulai tadi standar cupping, belajar tentang membedakan aroma dan fragrance, belajar flavor yang muncul apa saja, acidity, kemudian dikalibrasi dan seterusnya, itu ada belajar. Nah, kemudian konon katanya kopi yang paling enak adalah kopi yang balance menurut beberapa orang. Artinya balance itu tidak ada satu rasa yang terlalu menonjol. Gitu. Balance itu artinya rasa yang dimiliki oleh kopi tersebut muncul secara keseluruhan, meskipun intensitasnya berbeda. Katanya sih begitu, tapi kan kembali ke selera itu namanya. Nah, kalau di kompetisi nanti ada slide-nya. Nah, tadi yang Akang tanyakan, mau tidak mau ya sebetulnya kita jadi berkiblat ke Specialty Coffee Association of America yang sudah membuat namanya Coffee Testers Preferware-nya, pastilah sudah akrab dengan ini namanya. Katanya semua rasa kopi pasti tidak bisa keluar dari si roda ini, kenapa sih ayah di dia. Namun fruity, rasa fruitynya dan seterusnya, katanya sih begitu. Nah,
Indonesia sudah mengeluarkan namanya sedang membuat namanya standar cita rasa kopi Nusantara. Saya sedang nunggu juga kapan dia bisa keluar. Tetapi kalau itunya sih sudah dibuat ya, cita rasanya sudah dibuat. Yang selama ini beredar di pasaran sebetulnya buatan Korea. Jadi Korea itu sudah membuat satu pack alat yang berisi cairan di botol-botol kecil dan di situ ada cita rasa kopi. Nah, untuk melatih sensori itu, misalnya bagaimana melatih ada cita rasa teh, itu ditetesin klak ke air. Cita rasa apa, nanti dirasa apa yang muncul, dan seterusnya. Itu ada. Nah, Indonesia sedang membuat untuk kopi Indonesia, katanya begitu. Namanya Sensoflapo namanya. Saya masih ingat Sensoflapo. Sudah dikeluarkan produknya, tapi standar cita rasanya yang belum dikeluarkan. Kemudian, kopi teh ternyata kalau dinilai secara kuantitatif mah ada kualitatifnya. Nah, kalau penilaian tadi itu kan skornya keluar. Nah, seperti ini cenahnya. Kalau skor Anda di bawah 80 mah nyata kopi biasa saja. Kalau skornya 80 sampai 84,99 very good, excellent, kemudian outstanding. Biasanya sih orang bicaranya apa ya, kopi dari Afrika tuh yang terkenal. Geisha namanya. Panama. Ya, Panama Geisha itu 96 skornya saya lupa. Dan saya sayangnya belum pernah nyobain, dah mahal geningnya gitu. Nah, itu ternyata kecuali nanti kita urunan beli bareng-bareng, kita cupping bareng-bareng, menarik tuh. Itu kita kasih skor. Nah, tapi kalau SCA siap. Kalau skornya segini, dia masuk excellent dan seterusnya. Nah, kalau scoring dipakai sebetulnya harusnya bisa menentukan harga jual. Gitu. Kalau betul-betul mau menghargai jerih payah orang menghasilkan kopi yang enak, harusnya harganya juga dihargai gitunya. Gitu. Karena menghasilkan kopi yang excellent, apalagi outstanding itu luar biasa. Saya mendampingi petani yang mengolah itu tuh luar biasa. Effortnya tuh susah gitu lah. Gitu. Nah, next adalah kita bicara tentang posisi kopi Indonesia. Ini saya baca dari bukunya si Shlomo Stern, dia seorang ahli kopi juga, sudah cukup punya nama, dan sudah meninggal tahun 2013 yang lalu. Jadi, menurut pengalaman dia ketika mengcupping kopi di seluruh dunia, nah kalau tadi bekalnya adalah si SCAA yang scoring itu adalah, kalau yang kelompoknya good, Amerika Tengah tuh di Meksiko, yang di Karibianya Haiti dan Brazil. Nah, Amerika Selatannya Ekuador, Venezuela, Afrika, Tanzania, dan seterusnya. Nah, yang good ternyata Sumatera yang tadi kita sebut di situ yang dikenal apa ya? Biasanya Aceh dan Mandailing, Gayo gitunya. Itu Sumatera itu sebenarnya good menurut cupping si Shlomo Stern itu. Nah, yang very good Indonesia itu ternyata Java. Kenapa Java lebih punya nama gitu ya? Mungkin salah satunya karena itu. Bersama dengan Java di Afrika, Zimbabwe, Uganda, dan seterusnya, South Afrika, dan seterusnya. Kemudian, nah, yang excellent ternyata di Amerika Tengah, Costa Rica. Nah, ini Panama yang tadi Geisha. Kemudian ada Jamaika, Kenya, yang Ethiopia juga cukup punya nama, dan di Hawaii ternyata juga punya kopi. Kalau bisa menikmati kopi-kopi ini, wah luar biasa. Jadi experience kopi kita bisa kita ekspor sebetulnya. Tapi ya supaya efisien, menurut saya sih itu kita beli urun-urunan ini, kita cupping rame-rame gitu, menarik gitu. Gitu kan nggak mungkin minimal beli 5 kilo, ngapain nih beli kopi Panama 5 kilo sorangan gitu, ini rame-rame. Bisa ini ke depan sih kalau ini sih menarik menurut saya. Gitu. Nanti standar cuppingnya kita standarkan gitu supaya fair untuk kopi yang kita uji coba. Nah, itu. Nah, di Indonesia, kalau tadi kita bicara SCA punya standar, di Indonesia ada namanya kompetisi kopi setiap tahun rutin, itu biasanya di bulan Oktober ya. Nggak tahu tahun ini dengan pandemi apakah masih ada atau belum, atau tidak ada. Biasanya Juli itu sudah diumumkan tuh, harus nyiapin sampel dan lain-lain. Itu diselenggarakan oleh Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia atau AEKI, itu disponsori juga oleh salah satu perusahaan kopi.
dan Kementerian Pertanian sih biasanya yang sponsori. Nah, kalau tadi misalnya gitunya, ini secara gampang saya aja. Kang kalau mau nyari kopi nu enak kumaha, ya sudah nu gampang mah anu geus dipangkapingkeun we ku batur ku ahli-ahli kopi. Nah, ini nih tahun 2019 di Kabupaten Bandung nih kompetisinya. Jadi untuk Arabica yang masuk final aja nih kalau mau nyari kopi enak. Kopi Raja-Raja Toraja tah. Damo Tanoyo tah si bapaknya mungkinnya ini Pak Andi atau Asa Kopi lah ya. Ini pasti misalkan kategori Arabica tahun lalu itu diikuti oleh 217 peserta gitu. Nah, ini yang masuk 15 finalis. Dari sini di cupping lagi keluar nanti juaranya 3. Salah satunya kopi yang kami yang di Garut itu tahun kemarin 2019 Arabica juara kedua dengan skor 89,52. Jadi hampir mendekati 90, hampir mendekati excellent. Nah, jadi dengan begitu banyak kopi sebetulnya kalau kita sudah punya list ini, nah kita datang kemana nih? Sedang main ke Toraja, sudah kopi Raja-Raja Toraja, cari produsen atau mereknya. Dia sudah di cupping dan udah masuk final. Yang masuk final biasanya skornya pasti sudah di atas 85 ya. Gitu, pasti skornya udah tinggi. Ini rata-rata biasanya 15 finalis ini perbedaan nilainya tipis-tipis banget gitu. Itu. Nah, kemudian ini Arabica, kemudian ada kategori Robusta. Yang senang Robusta banget. Tetapi Robusta itu kalau menurut saya tidak bisa dinikmati diferensiasi rasanya gitunya sama aja kalau Robusta. Menurut saya pengalaman di Robustanya nggak begitu banyak. Kemudian, nah ini ada yang tahun kemarin ada kategori natural. Ini pemenang. Jadi yang senang kopi yang natural, cobalah cari kopi-kopi ini, googling misalnya di mana gitu. Jadi kalau kopi aren tuh cocoknya sama Arabica atau Robusta? Kopi apa, Mangga? Maaf? Iya, kopi pakai gula aren tuh cocoknya pakai Arabica atau Robusta? Terus terang kalau ingin menikmati kopi full Arabica, kalau saya emang nggak punya gula aren. Nah nanti harus punya standar begini. Kopi kalau hanya Arabica dicampur aren, sayang cita rasa kopi dan aromanya yang di Arabica itu kalah sama gula gitu. Nah, saya biasanya pakai gula aren atau madu biasanya, atau apa ya yang ramah lah gitunya. Ada gula pasir kan kurang begitu ramah untuk kesehatan. Nah, itu biasanya kalau menghadapi kopi yang cukup pahit. Misalnya kalau saya blending Arabica dengan Robusta, Robustanya 70%, Arabicanya 30%, nah saya suka menggunakan sedikit gula untuk sedikit menutupi bitterness yang di Robustanya. Jadi kembali ke situ. Nah, gula dihadirkan kalau ada satu cita rasa yang cukup terlalu kuat. Jadi dia harus dilawan gitu, di balance, diimbangi dengan gula. Karena kan tidak semua orang olfaktorinya gitu ya, sensori di indranya itu cukup nyaman ketika menerima rasa kopi yang terlalu kuat. Wah, ini mah pahit pisan. Nah, itu biasanya sedikit diimbangi oleh gula aren. Nah, gula aren yang bagus biasanya memiliki aroma sendiri gitu kan. Coba kalau gula aren itu kan di pasaran banyak. Dan saya waktu tahun kemarin ke Gayo, ternyata Gayo menghasilkan aren yang luar biasa. Keren banget itu. Aromanya, dia bau-bau kokonatnya tuh muncul. Kemudian ketika sudah kering, waduh keren banget tuh aroma sama rasanya tuh clean banget si gulanya tuh, dan konsisten gitu rasa gulanya teh. Nah, hati-hati gula aren di pasaran itu ada yang sudah di blending dengan gula pasir supaya untuk efisien di biaya kan dijual sebagai gula aren murni padahal sudah digabung. Dan ininya banyak ya, ada gula aren yang disimpan lama terus jadi ngebagel, jadi keras. Macam-macam lah gula teh. Tapi yang paling gampang memang dia memiliki cita rasa gula yang cukup kuat dan fresh. Fresh itu dalam arti tidak dicampuri oleh bau yang lain. Gitu. Nah, tadi memang kembali ke selera, tetapi akhirnya untuk melawan cita rasa yang terlalu dominan, khususnya di Robusta kalau saya gitunya. Gitunya teh menggunakan di gula teh, tidak serta-merta setiap niuh pakai gula lebar gitu kan. Kopi cita rasanya udah enak kalah sama gula gitu.
Kalau asidnya yang tinggi, Kang Dani, itu Arabica atau Robusta? Nah, gini, kalau saya lihat di awam itu memang ada perbedaan persepsi tentang asid ya. Asid itu ada dua pengertian. Ada asid sebagai taste, jadi rasa seperti ada rasa asid atau asam di lidah ketika kita menguji coba Arabica, gitunya. Gitu. Ada asid yang dimaksud kandungan acidity atau asam di dalam kopi. Itu dua hal yang betul-betul berbeda. Jadi ketika bicara asid sebagai rasa asam yang dikandung kopi, itu pasti kelakuannya si Robusta. Robusta kan asidnya 2, atau hampir 3 kali lipat dari Arabica. Nah, kalau minum kopi rasa asamnya tidak enak di lambung, itu pasti Robusta. Nah, tetapi asid yang sebenarnya di kopi atau sifatnya acidity itu sebenarnya dari Arabica, di mana dia mewakili rasa-rasa yang sifatnya asam yang disebabkan oleh tadi ada yang fruity gitunya, ada rasanya lemon, di itu ada bahkan di Garut mah teman-teman ya ada cita rasa jeruk Garut, itu kan mewakili rasa asam kan sebetulnya di lidah. Nah, itu harus dibedakan teh. Jadi apa yang menyebabkan acidity tinggi dan tidak enak ke perut, itu mah pasti Robusta biasanya. Nah, tapi acidity yang dimaksud di Arabica adalah rasa atau sensasi rasa asam yang diterima oleh lidah. Gitu. Nah, si Shlomo Stern dan siapa pengarang satunya lagi, dan kopi, ini teh, kelanya saya teh mumpung ingat. Pada saat waktu itu Agromedia belum menerbitkan buku bahasa Indonesia. Nah, ini adalah buku termahal yang saya beli. Ini mungkin ada yang punya, Kang Teteh. The World Atlas of Coffee, ini punya James Hoffman. Asli ini harganya 470 dan belinya di Books and Beyond. Masih ingat nabung beli buku ini. Di sini diceritakan kopi-kopi di seluruh dunia kalau mau yang menambah ini tentang kopi di dunia. Nah, orang biasanya kalau yang saya baca ke satu daerah dia juga mengkaping kopinya, gitunya. Saya ahli kopi ke daerah mana dia pasti punya notes tentang cita rasa kopi itu. Nah, ini yang dilakukan oleh si buku-buku yang saya kutip gitunya. Nah, jadi Sumatera ketika yang dia taste seperti ininya acidity-nya lebih rendah dari Jawa, menurut saya juga memang begitu. Bitterness-nya agak tinggi, terutama untuk Mandailing. Menurut saya bitterness-nya agak tinggi dibanding yang lain. Dan seterusnya. Kemudian nanti ini di Sumatera, ini yang Sulawesi, utamanya Toraja Kalosi ya. Di Sulawesi seingat saya memang Toraja saja yang betul-betul konsisten menghasilkan kopi dan selalu rutin ikut kompetisi yang KKSI. 2018 Toraja juara 1, ketika kami juara 3 waktu itu, si Toraja juara 1-nya. Dan seterusnya. Nah, ini Java yang tadi, meskipun sebetulnya tidak bisa digeneralisir karena ternyata Java itu kan ada Garut, ada Pangalengan, ada Ciwidey, ada Tiwus yang di film itu kan masih masuk ke Java. Seperti ini. Nah, sekali lagi ini adalah subjektif si orang yang mengkapingnya. Tapi kalau kita bicara generic profile, makanya disebutnya adalah ini yang orang lain persepsikan tentang kopi Nusantara gitu. Ini Bali. Bali sangat tertolong karena ada Kintamani. Jadi tahun lalu saya ikut training geographical indication di Bali. Ya salah satu yang jadi patokannya adalah Kintamani. Dia sudah cukup punya nama dan IG-nya lumayan tertib lah, ya, lumayan taat gitu. Itu paling Akang Teteh. Pertanyaannya nantinya. Itu banyak pertanyaan tuh di chat tuh kayaknya bisa diurut lagi atau langsung aja. Ya ampun, udah 100 lebih ini chat. Aduh, saya belum baca satu persatu. Enggak, ada yang udah dijawab tuh kayaknya. Ada, udah dijawab ya. Beberapa. Oke. Nah, karena saya dibatasi kemarin setelah itu jangan lebih dari 30 lah, segitulah ya kurang lebih. Kalau diobrolin saya masih banyak. Nanti kita buat sesi yang lain untuk ngobrolin, misalnya mau lebih kemana nanti saya carikan bahannya, kita diskusi lagi begitu. Nah, mungkin saya menarik nih soal rokok ya. Saya tidak mau berdebat soal rokok, tetapi ini pengalaman.
Saya berhenti merokok 2011. Ketika saya mulai betul-betul menikmati kopi, maka saya udah berhenti merokok. Dan ternyata setelah berhenti merokok, sensori kita tuh lebih sensitif. Gitu. Sekarang saya mau nanya kopi jarak berapa saya gitu tertangkap. Setelah berhenti merokok malah sensori lebih. Nah, rata-rata yang cupping kopi itu mereka biasanya sih salah satu untuk nangkap itu. Kang, mau tanya? Boleh? Mangga, Teteh. Jangan yang susah-susah ya, Teh. Tadi udah dijelasin dikit sih, cuman pengen tanya seberapa besar pengaruh tanaman penaung, terus biasanya tanaman penaung penyertanya yang umum tuh apa? Soalnya pernah nyium kopi kok baunya tuh kayak coklat, apakah karena dia ditanam sama coklat atau gimana gitu? Iya. Nah, ini Teh di buku Sains Kopi itu pernah dibahas soal itu. Secara teori kopi teh cenah menyediakan 30-40% dirinya untuk mengabsorb lingkungan sekitarnya. Jadi 60-70% itu yang disebut dengan genetik. Kopi itu kan sudah genetik di dalam dirinya ketika dia dibibitkan ulang. Nah, 30-40%-nya dia sediakan untuk mengabsorb lingkungan sekitarnya. Berharapnya tanaman penaung, tanaman di sekitarnya yang bukan penaung, kemudian apalagi ya air, iklim, pupuk yang dipakai dan dia absorb. Nah, mana yang paling mempengaruhi itulah yang mempengaruhi. Tapi bisa jadi istilahnya kalau di cupping itu namanya coklat seperti coklat itu bisa jadi genetik gitu. Nah, membandingkannya adalah kopi yang sama di cupping, tapi dia ditanam di tempat lain. Apakah coklatnya itu bawaan genetiknya karena fasenya begitu, atau karena tanaman di sekitarnya? Ini mah memang butuh diteliti gitu ya, tetapi kurang lebih itu. Genetik 67%, sisanya adalah dari faktor di luar genetik, mana yang paling kuat. Bahkan begini, yang di Garut itu, di sekitarnya banyak tanaman caunya, pisang, kopinya tuh memang pisang gitu, nggak ada tanaman lain di situ, jadi sehingga pisangnya tuh dominan gitu. Genetik yang paling pasti ada di kopi adalah rasa pahit sih. Itu mah pahit mah semua kopi ada gitu ya, intensitasnya yang berbeda. Jadi yang 70% tuh ada pahitnya, ada segala macamnya. Nah, sisanya yang 34% adalah menyerap di sekitar. Itu secara teorinya gitu teh. Nah, apa yang paling berpengaruh mah ya, berarti harus diteliti. Tetapi yang pasti dari pengalaman di lapangan memang itu yang kuat. Nah, di beberapa tempat ada juga sih yang cerita kayak misalnya kenapa Garut di dataran tinggi cukup bagus kopinya. Ternyata unsur hara tanah di sana bagus karena vulkanik gitu. Vulkanik itu sangat bagus selain subur karena tanahnya gembur kan. Vulkanik mah gembur ya pasir gitu, berpasir. Nah, dengan tanah pasir itu dia lebih mudah menyerap nutrisi atau unsur hara di tanah. Itu ada juga yang pengaruhnya seperti itu. Jadi, perlu didalami sih sebetulnya. Bisa menyimpulkan saya juga. Tetapi kurang lebih begitulah. Tanya Kang Dani. Kan yang belum dibahas itu adalah mengenai aging ya, aging. Jadi apalagi aging setelah di roasting. Kan tadi dibilang bahwa 40% itu akan menyerap di sekeliling. Bagaimana untuk kopi yang sudah di roasting tapi dibungkus dengan rapi, misalnya di vakum dan sebagainya. Apakah? Nah, betul. Kalau pengalaman saya dan apa yang saya baca, sebetulnya kopi sudah di roasting, pengaruh absorbnya menjadi lebih kecil. Gitu. Nah, di standar SNI, kopi itu harus dikemas dengan kemasan yang food grade tentunya, tidak kemasukan cahaya, makanya kopi-kopi biasanya dikemas dengan yang aluminium foil, baik yang murni aluminium foil maupun yang paper aluminium foil yang campur dengan kertas. Kemudian dia harus tertutup rapat. Dan ada yang namanya breathe hole atau untuk sirkulasi udaranya, kan ada valve gitu. Nah, jadi kalau secara teori begini, si kopi yang sudah disangrai itu pada saat segar setelah disangrai dia akan masih mengeluarkan karbon dioksida. Nah,
Kenapa ketika kopi yang sudah disangrai harus dikemas dalam aluminium foil yang tertutup rapat tetapi ada valve-nya? Karena dia masih menghasilkan gas dan gas itu harus dibuang. Nah, itu bersifat gas dari dalam kemasan bisa keluar, udaranya, tapi udara dari luar nggak bisa masuk. Jadi dia one way valve namanya. Oh ya, check valve. Nah, kalau sudah seperti itu, pengalaman saya kopi makin lama aromanya makin hilang. Makin lama disimpan makin hilang. Dan sudah tidak bisa menyerap yang lain selain lama-lama jadi apek gitu ya. Apek, kemudian kadang-kadang kalau meskipun disimpan itu di ruangan terlalu lembab, kopinya ketika dibubuhkan atau di-grinding menjadi sudah agak terlalu liat, kurang crunchy, kurang rangu, kurang apa ya istilahnya, lupa bahasa Indonesia. Kurang kurang kering. Nah, kekeringannya berkurang karena tadi lembab, kandungan udara lembabnya keserap kopi. Nah, yang masih mempengaruhi sebetulnya di green bean. Di green bean itu dia masih bisa menyerap bau di sekitarnya. Kita kan kalau rumor yang beredar kan kopi aroma ya, di sini ada penggemar kopi aroma pastinya. Itu kan di aging, disimpan cukup lama. Bisa jadi begitu iya. Ada juga yang cerita dia disangrai dengan suluh kayu bakar dari tanaman kopi sehingga tanaman kopinya menjadi lebih, cita rasa kopinya menjadi begitu kuat karena dia disangrai menggunakan kayu dari pohon kopi yang sudah tua tentunya sudah. Jadi nah, pada saat proses itu dia masih menyerap, sudah jadi roast bean roasted bean, biji sangrai sudah tidak pengaruh. Nah, yang ada adalah ketika kita sudah punya biji sangrai, dia harus tempat yang betul-betul tertutup rapat. Saya telah di rumah pakai apa? Pakai ibu-ibu pakai apa nih? Tupperware. Ini pasir wangi honey. Minggu lalu saya dapat kiriman dari Sumatera, ini Robusta. Ini aja rapat. Salah satu produk yang rapatnya bagus memang Tupperware, tanpa berniat mengiklankan. Dan ini sudah pasti food grade. Itu ada diatur di SNI. Nah, sehingga kopi meskipun sudah disimpan di tempat yang betul-betul sil, kan dia ketika kita buka, ketika kita ambil, dia kan sentuhan dengan udara luar. Dalam jangka panjang pasti akan menurun tuh kualitasnya. Kopi begitu pertama, setelah kita istilahnya itu diangin-anginkan, gitu ya. Setelah pertama roasting itu aromanya luar biasa. Setelah dia cukup dingin, kemudian dimasukkan ke kemasan, harumnya masih luar biasa. Nah, coba bayangkan ketika lama-lama sudah seminggu, 2 minggu, terus kita buki, pasti kan sudah menurun. Gitu. Itu sudah tidak terjadi pengaruh aroma yang lain, gitu ya. Pengalaman mah begitu, Akang. Kalau ada yang mau sharing pengalaman lain mungkin terkait itu. Terima kasih. Nanya, Kang Dani, ini tadi saya menarik yang coffee bean growing belt itu, dan di situ Itali nggak ada. Padahal kita tahu mungkin Itali itu kopinya enak lah ya. Kalau teman-teman mungkin pernah ke sana, kita stop di pinggir jalan, ada kayak gerobak, kita minum di pinggir jalan, itu semuanya enak. Nah, itu memang karena dia kayak Swiss yang dia memproduksi coklat, dan kalau di Italia mungkin seperti itu kali ya, atau gimana? Iya, sama. Italia itu penemu banyak mesin kopi ditemukan di Italia. Makanya nama coba lihat nama menu kopi kan Italia, Macchiato, Affogato, Cappuccino, dan jenis-jenisnya itu karena orang Italia cukup ngulik soal kopi sebetulnya. Termasuk ada tokoh kopi yang terkenal di Italia namanya yang sekarang punya Ili Kopi, dia salah satu tokoh kopi di sana. Mesin-mesin banyak ditemukan oleh orang Italia. Espresso itu mesinnya orang Italia yang menemukan, tapi dikembangkan oleh negara-negara sesuai kebutuhan. Sama dengan Swiss, punya tanaman coklat, tapi dia punya kemampuan membranding coklat dengan sangat baik, dan itu sah-sah aja gitu ya dalam bisnis mana.
Saya pernah wartawan kenalan saya di Italia cerita tentang kumaha sih kopi di sana. Ternyata orang Italia itu lebih sangat menyukai kopi yang dark, pahit. Jadi dia cerita di apartemen dia di lantai paling bawah sebelum keluar dari apartemen itu ada satu ya kopi corner tiap pagi itu menyediakan espresso. Jadi orang sebelum meninggalkan apartemen itu pada ngopi dulu dan itu kopinya tuh pahit gitu espressonya. Untuk bekal dia pergi ke tempat kerja sampai itu masih bisa ngejreng, masih bisa cek gitunya itu oleh kopi. Seperti itu. Nah, tetapi di dalam perkembangannya kemudian orang kan tidak selalu suka dengan kopi yang terlalu pahit. Maka lahirlah Americano. Americano adalah orang Amerika yang tinggal di Italia, ketika pesan kopi dia tidak suka terlalu pahit. Jadi orang Amerika pesannya tapi kurang lagi supaya tidak terlalu pahit. Nah karena sering si baristanya saya nanya, Americano, cina kamu orang Amerika ya karena pesan kopinya si espresso dicampur di jengcai supaya tidak terlalu pahit. Jadi terlalu Americano dan sebagainya. Nah Italia punya cerita yang banyak soal kopi sama halnya dengan Swiss punya cerita banyak tentang coklat. Sudah itu sudah susah ditelusurinya. Wah sejarahnya itu udah segala rupa. Tapi kemudian itu tadi lah nama-nama menu masuk di Italia. Tapi Italia tidak punya pohon kopi. Mana negara punya 4 musim pasti tidak punya tanaman keras ya. Tanaman keras itu tanaman perkebunan. Udah pasti mati atuh. Pada musim gugur dia daun-daun berguguran. Saat winter, musim apa itu? Musim salju, musim dingin ya pasti tumpur tanamannya. Kapan dia bisa menghasilkan buah kopi kan gitu ya. Jadi pasti kalau ada pohon kopi di Italia, saya agak ragu memang ada sih di ini. Dia tidak bisa menghasilkan kopi. Pinter nge-brandingnya itu mah. Begitu. Oke, ini Kang Anton udah ini racungin. Oke, tanya Kang Dani dari segi proses coffee chain ini ya, dari mulai petani, pengepul, roaster, sampai ke coffee shop. Secara bisnis, mungkin bisa diterangkan pihak mana yang paling diuntungkan dalam proses bisnis kopi ini, dan misalnya berapa lama dari masing-masing proses tersebut. Terima kasih. Nah, ini menarik. Itu ada tools namanya value chain analysis. Gitu ya. Value chain analysis buat tools untuk menilai sebuah komoditi berjalan dari hulu sampai hilir. Nah, value chain analysis biasanya menerangkan tentang bentuk awal itu bentuk awalnya apa, kan apa yang harganya berapa, perlakuan apa yang dilakukan di tiap mata rantai, hasilnya apa, dan harganya jadi berapa. Di situ ada perubahan nilai di tiap chain. Sampai dengan dia berakhir di kalau kopi berakhir di cangkir kopi yang dinikmati konsumennya. Nah, di kopi kita pakai standar produktivitas. Memang Indonesia masih rendah ya di situ. 670 kilo per 1 hektar dalam satu musim. Nah, di analisis kami sebetulnya yang paling besar menanggung untung adalah pedagang. Tapi juga paling besar menanggung resiko. Jadi cukup fair memang mereka yang menanggung resiko paling besar dapat untung paling besar. Petani nilainya paling kecil, tetapi juga resikonya paling kecil. Jadi di setiap mata rantai itu ada resiko yang ditanggung. Nah, petani sebetulnya kalau yang kami yang di Garut misalnya atau beberapa teman-teman yang cerita, kenapa produktivitas rendah? Karena dia juga effortnya tidak terlalu besar. Di Jawa Barat itu sebagai sebuah area di mana kopinya adalah perkebunan rakyat, di area kami yang di Garut itu 90% lahannya perhutani sebetulnya. Dan hanya kurang lebih 10% saja yang lahan milik sendiri. Biasanya itu lahan-lahan yang di dekat kampung gitu ya. Lahan-lahan yang di hutan itu lahan-lahan perhutani dengan skema PHBM. Pengelolaan hutan bersama masyarakat. Nah, sehingga kos petani juga menjadi rendah. Nah, karena kos petani rendah, sewa lahan sangat rendah, dia juga tidak memberikan perlakuan yang cukup untuk tanaman kopinya. Nah, ketika dia jual sekarang harga buah kopi per kilo segar itu adalah 8.000 lah, ya paling tinggi 10.000. Itu relatif sebetulnya
kecil resikonya, kecuali dia kena hama atau kena longsor gitu ya. Maka petani lah yang paling sedikit mendapatkan value karena dengan resikonya. Nah, kemudian nanti di pengolah ini kalau ini menghadapi dilema mengenai kopi specialty yang tadi saya ceritakan di slide. Untuk menghasilkan sebuah kopi yang specialty yang skornya di atas 85, maka dia harus mulai dari kopi yang petik merah matang. Merah itu merah matang ya. Dan merah juga ada merah bubur dan seterusnya, itu pasti tidak optimal. Nah, merah matang. Nah, petani menyetorkan ke pengolah itu biasanya dicampur dia, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang hitam udah busuk, kadang-kadang ada kayu ikut masuk, ada sendal dan sebagainya. Nah, jadi ketika dia memisahkan itu, bobot kopi yang layak olahnya tinggal sedikit, kan hanya tinggal 70% yang benar-benar merah bisa diolah. Dari situ aja udah menyusut. Nah, dan seterusnya diolah sampai jadi green bean di tahap 1 masuk ke roastery. Roastery memiliki nilai tambah yang, jadi gini, nilai tambah tertinggi didapat oleh mereka yang mengubah bentuk ke bentuk yang lebih bisa diterima oleh konsumen. Paling gampang roastery. Roastery itu kan penyusutannya 60% ya, 40% menyusut, tinggal 60% ketika disangrai. Nah, roastery ini nilai tinggi yang dimiliki adalah kemampuan atau keterampilan dia dalam roasting beserta alat yang dia miliki. Kalau kita tahu alat roasting termahal itu namanya Probat ya, teman-teman pasti sudah pernah lihat, buatan teknologi Jerman, tapi katanya sekarang dibuat di Turki. Itu sampai ada yang harganya berapa tuh? Saya juga pernah lihat tapi belum pernah beli tentunya. Nah, di situ nilai tertinggi yang didapat di roasting. Tetapi nilai paling besarnya lagi itu ada di barista sebetulnya. Nah, di buku yang kedua saya itu saya lakukan perhitungan. Kopi kalau kita beli dalam bentuk bubuk harganya 200.000 per kilo, kan satu kali nyeduh itu kurang lebih 10-12 gram ya. Artinya kan hanya berapa tuh? 1.000 gram, kita ambil 10 gram, kan harganya hanya, kalau 12, katakan 15 gram, berarti kan 1.500 bahan dasar kopinya, ya kan? Nah, tapi ketika distribusi minimal, karena kita buruk aja mas sekarang 8.000 ya, 10.000 kadang-kadang. Paling besar menurut kami ada di barista, tapi selama dia jadi barista yang benar gitu ya. Nah, kalau dilihat dari proses itu sebetulnya mudah dikenali kalau kopi itu adalah dia menurun dari petani terus makin ke ujung nilainya makin besar kalau sepengamatan saya. Makin di ujung itu kan paling ujungnya adalah barista. Nilai tertingginya ada di barista. Untuk bisa membuat sebuah V60 yang harganya berapa? Akang Teteh kalau beli V60 di kafe? Ya, antara 18.000 sampai 25.000 lah. Dia biasanya V60 itu katakanlah 20 gram. 20 gram itu kan hanya berapa? 2.400. Dari harga rata-rata bin yang wash process gitu nya 2.000, yang di tempat saya sekitar 200 ribuan. Nah, kopinya aja kan hanya 2.400, filternya paling 1.500 air. Ya, tuh berapa HPP-nya? Dia bisa menjual dengan 18.000. Nilai terbesarnya di situ. Tanpa melihat komponen biaya lainnya, dia kan harus menyediakan wifi, ini mah kalau dilihat hanya dari sisi pertambahan nilai. Jadi makin ke hilir, nilainya makin besar. Satu. Kedua, makin ke hilir, tingkat keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkannya makin besar. Makin ke hilir, tingkat modal yang dibutuhkannya makin besar. Coba petani modalnya cangkul berapa sih cangkul? Tapi di hilir, mesin espresso, paling murah mungkin sekarang berapa? 5 juta gitu nya. Belum alat-alat dan lainnya. Itu yang ketiga. Makin ke hilir, upah tenaga kerjanya makin mahal. Petani itu kalau di Garut saya bayar kerja seharian, dia hanya dibayar maksimal 75.000 sehari. Tapi di hilir barista mungkin gajinya sudah di atas berapa sekarang? 3 juta, 4 juta gitu ya, tergantung sertifikasi baristanya.
Jadi itu Pak, pengalaman kami aja ada 4 indikator yang menunjukkan bahwa kalau kita runut secara value chain analysis secara umum, itu hulu ke hilir, hulunya makin sedikit, makin kecil nilainya, tapi risikonya makin ke sini risikonya makin besar. Nah di hilir, barista juga risikonya makin besar karena tadi untuk bisa nyeduh kan tata caranya cukup banyak. Harus suhu sekian, harus pouring menit kesekian, pakai timah dan sebagainya. Termnya makin tinggi dan seterusnya. Jadi pengalaman kami mah itu Pak. Nah kalau mau berbisnis paling enak memang di hilir. Hilir mah instan gitu ya, maksudnya sewa tempat, beli alat-alat, beli biji kopi, langsung tuh jadi bisnisnya. Nah, makin ke hilir makin gampang bisnisnya. Makin ke hulu makin susah. Dan nanam kopi mah harus luas. Makanya kalau mau masuk di hitungan minimal 2 hektar. Nyari lahan 2 hektar di mana sekarang? Nyari bibit, dibudidayakan. Untuk bisa panen dari bibit pertama itu minimal tahun ketiga dia baru bisa panen. Nah, gitu. Karakteristiknya itu masih bisa dengan mudah dibaca seperti itu. Makanya jarang yang mau berbisnis di hulu. Udah di hulu mah lama untungnya. Nah sekarang coba lihat, yang berlomba-lomba di mana? Orang berlomba-lomba kan mendirikan kedai kopi. Bukan berlomba-lomba menanam kopi gitu kan, karena paling cepat gitu. Nah, tapi juga makin membutuhkan ini keterampilan. Nah, di Indonesia, saya waktu training tahun lalu dengan Puslit Koka, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao yang di Jember, yang punya Kementerian Pertanian. Tidak ada standarisasi untuk budidaya kopi. Jadi bukunya mah ada. Kalau yang mau budidaya, saya sarankan sih beli buku ini. Perubahan praktis budidaya penelitian tanaman kopi. Di sini sih itu teh dia menuliskan tentang apa saja yang harus diperhatikan oleh mereka. Nah, kemudian kalau mau rada ribet lagi, di bukunya tebal pisan dan gede pisan. Ini bukunya Scopy, Global Coffee Plan Platform. Ini mah bentuknya modul. Kalau yang tadi mah petunjuk proses ini bentuknya modul. Nah, tidak ada sertifikasi untuk petani kopi. Jadi yang ada hanya ditentukan di GI. Geographical Indication yang mengatur bagaimana budidaya. Di pengolahan tidak ada sertifikasi untuk pengolah kopi. Tapi yang ada adalah Good Manufacturing Practices. Yang itu bentuknya adalah tata kelola mengolah kopi yang baik dan benar. Nah, begitu ke hilir di barista ada sertifikasi barista yang dikeluarkan SKKNI-nya oleh LSP Barista, tapi sertifikatnya oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan itu berlaku untuk seluruh Asia Tenggara. Jadi kalau kita ikut sertifikasi barista, sertifikatnya berlaku di Asia Tenggara. Bisa ngelamar kerja tuh jadi barista di Singapura, Thailand, di mana-mana. Nah, itu menunjukkan bahwa makin ke hilir, tingkat keterampilannya makin harus teruji gitu. Tidak boleh melakukan kesalahan sekecil apapun, bahkan untuk bikin namanya espresso, itu ada takarannya. Barnya berapa, suhunya berapa, dia harus diekstraksi dalam waktu 20 second untuk menghasilkan 15 ml. Ini itu baru menghasilkan satu single espresso. Nanti ristretto, double espresso, doppio dan sebagainya itu ada standarnya semuanya. Nanti kalau melakukan steaming kopi dia harus tekanannya berapa. Kalau untuk latte ketebalannya berapa senti itu makin ini. Gitu dan ujian teorinya 95 soal itu jadi barista. Sementara jadi petani kan tidak ada ujiannya. Pokoknya mah asal bisa dipetik dijual jadi uang, tapi jadi barista ada ininya, ada Kang Dani, sorry motong. Ini sebenarnya waktunya kuis nih. Takut udah kelamaan. Waktunya kuis, tapi ada yang mau nanya nih. Kalau di Lombok ngopi yang enaknya di mananya? Ada yang nanya seperti itu. Saya tuh pernah ke Lombok. Mas Sumbawa, setelah Mas Sumbawa. Mas Sumbawa juga. Tapi gini, itu tuh ada trikinya tuh begini. Saya pernah ke Lombok, kopi yang enak itu yang ada di kaki Rinjani. Waktu itu pernah ada pelatihan sih orang itu bawa kopi dan lumayan enak. Tapi saya lupa lagi itu daerah mana yang menghasilkan tehnya. Nanti saya carilah ya orang ini ke. Nah, di Lombok itu salah satu kopi yang tidak punya nama, itu sayangnya teh.
Padahal Lombok secara iklim dan sebagainya itu sangat bagus. Nah, saya pernah ketemu dengan salah satu petani di sana. Jadi mereka tidak punya branding kopi, ini yang disayangkan. Saya mah pokoknya jual, ada yang pembeli, diekspor. Nah, begitu dia dijual, dia di-branding dengan daerah lain. Itu harus hati-hati. Jadi bisa jadi si Lomboknya mah sudah tidak tertrace. Betulkah itu dari kopi dari Lombok? Sehingga saya tidak bisa memberikan penilaian gitu. Itu saya pernah menikmati kopi Lombok. Nah, tetapi ketika di pasar, apakah kita masih bisa mengenali itu kopi Lombok atau tidak? Itu yang saya tidak bisa memberikan preferensi gitu. Si Lomboknya agak susahnya di situ. Nah, waktu itu ada pendamping petani kopi, cerita dan sebagainya, kopinya, saya cobain kopinya memang cukup secara alami, kopinya sangat layak dinikmati. Nah, ketika di pasar, itu yang tidak bisa dikenali. Nah, mirip dengan kopi Manggarai. Kadang-kadang orang lebih mengenal kopi Manggarai. Padahal, nah waktu saya ke Bajawa, si bupati teh marah-marah itu ke orang Manggarai. Manggarai itu kopinya nggak enak. Dia ambil kopi dari Bajawa, dia kasih merek kopi Manggarai. Nah, pentingnya traceability di situ. Jadi ketika kita minum kopi Manggarai, betulkah dia dihasilkan dari Manggarai atau dia dari Bajawa atau jangan-jangan dari Lombok? Karena juga pernah kejadian begini. Ada pengolah kopi dari Medan, dia cari kopi ke Garut, ke tempat saya waktu itu ketemu orangnya. Tujuannya apa coba? Akan di blending dengan kopi Gayo. Jadi ada pembeli katanya sih dia cerita dari Eropa bahwa dia ingin ada cita rasa yang kurang di kopi Gayo yang itu bisa dipenuhi oleh kopi Parahyangan ya, kopi dia ngambil dari Garut. Nah, jadi itu teman-teman yang harus hati-hati itu. Kalau kopi yang benar-benar Lombok, itu pasti single origin kopi Lombok. Nah, pentingnya geographical indication tuh itu untuk menjaga ke single originan gitu ya. Nah, jadi punten Lombok mas saya belum bisa rekomennya betul-betul agak terskip saya soal Lombok mas gitu. Tetapi dia menghasilkan kopi betul di kaki Gunung Rinjani. Cuman nggak punya nama aja, nggak ada, pasti di daerahnya tuh ngurus dari kopi itu. Pemerintahnya sibuk naon di kopinya gak keurus. Tidak seheboh di Jawa Barat. Kuis aja Kang, kalau kayak gitu kuis aja deh. Ya, kalau ini hadiahnya apa nih? Ntar dulu Kang Aris coba ini biar rame lah. Hadiahnya itu ada 3 buah buku kopi Kang Hikmat mana? Buku yang ini, kabur, buku yang ini atau buku yang ya, buku itu kayak to Z bisnis kopi. Yang kopi itu kayaknya. Ya pokoknya buku tentang kopi lah. Oh, tentang kopi. Nanti suruh dipilih. Sudah menyiapkan. Nah, lupa aku juga judul bukunya. Aku kan cuma tahunya jualan buku kopi. Ya, mangga. Jatahnya 3. Ya, oke. Pertanyaan pertama apa Kang Dani? Oke, pertanyaan pertama adalah apa istilah yang dipakai untuk menyebut daerah-daerah di mana kopi tumbuh di seluruh dunia? Harus exactly ya jawabannya. Coffee growing belt. Coffee bean growing belt. Aduh. Ya, terserah Kang Dani. Siapa tadi yang ngejawab? Mbak Nina sama? Saya nggak kelihatan dari sini Kang yang ngejawab. Coffee bean growing belt. Mbak Nina Sylvia ya? Iya ya, Kang. Yang pertama Mbak Nina Sylvia. Jawab ini Lombok. Betul nggak Kang Dani? Betul. Oke, sip. Oke, dicatat. Wah, nuhun Kang. Yang banyak sejarahnya ya buku beta ya. Pajaknya dibayar sendiri ya, 80%. Sama ongkir. Sama ongkir. Ongkir saya bayarin. Oke, yang berikutnya pertanyaannya ke Hilir. Sebutkan 3 metode seduh kopi. Bukan cara alat ya, bukan. Tapi metode yang tadi saya sebutkan ada 4. Kalau nggak usah 3, artinya 2 lah metodenya apa? Saya mau jawab tubuh terus Cip. Ini bukan, apa tadi? Bagaimana metode cara mengekstraksi kopi? 360 tubuh. Wet, dry, honey sama natural.
Salah. Wine. Itu adalah proses Manual pengolahan sama kopi. Nyebut nama dulu dong. Ada 4 cara mengekstraksi. Ada 4 cara mengekstraksi kopi dengan air panas. Kan saya saja nyoba dari 4 itu. manual, boiling, 360 sama tubuh. over, mesin, bukan ya? Bukan. Digolakan, ditinju. Tadi, apa nah lagi? itu maksudnya istilahnya apa? Istilahnya apa? Oh itu bukan yang tubruk makapot itu bukan? Tadi yang nyunda siapa yang ditinyuh di itu siapa tadi? Saya Shalita. Oh, kok ininya Medi? Di dalam kopi istilahnya apa? Sama. Harus Cerita sama Medi. Tadi sudah ada boiling tuh udah betul. Sisanya boiling atau direbus sama digolak. Atau diseduh. Satu lagi apa? Dituang, dipur. Apa sih? Yang kedua immersion. Ya. Oke, ya betul ada boiling, ada puring ya, pour over. Oke, silakan. Pertanyaan ketiga mah dari Kang Aris atau Kang Arya, mah nggak? Oh, saha ya. Arya. Aduh, gitu ya. Oke deh. Tadi kan ini kalau ini mau langsung kuis semua atau ada pertanyaan dulu? Terakhir lah ya. Terakhir. Silakan, ada yang nanya lagi tadi apa Simbilun tadi apa Kang Aris nanya ini? Sembalun makan. Kopi itu sembalun. Kopi sembalun gimana Kang Dani? Ya, ada yang nanya tadi Lombok Sumbawa itu. Udah Rinjani. Mangga, pertanyaan ketiga siapa yang mau memberikan? Atau dari Kang Hikmat barangkali? Atau Teh Dian sebagai dosen biologi punya komen atau analisis sendiri hubungannya biologi sama kopi dan area geografisnya itu gimana? Mana Teh Dian teh? Aduh, ada hadir. Ada hadir. Ya, Teh Dian sok sharing teh. Benernya mah saya mah bukan ahli kopi kan. Dipaksakan. Iya, saya juga bukan ahli. Tapi ngafe terus. Secara biologi bisa dilakukan rekayasa ya, itu menarik tuh tadi yang bisa sebetulnya gitu ya. Sebenarnya ya kalau yang penelitian selama ini baru pasca panennya yang di di otak-atik gitu, gimana nyimpennya, gimana dan rasa gitu. Kalau sementara sih kalau beberapa penelitian yang sudah dilakukan di kami di biologi di SITH sih itu Kang, itu satu. Terus yang kedua, penelitian kopi dengan adanya perkebunan kopi ini jadi banyak sebetulnya penelitian tuh dari mulai polinasi gitu ya. Nanti yang lihat organisme serangga-serangga apa yang mempolinasi itu satu. Terus nanti berapa persen keberhasilan polinasi itu dengan polinator tertentu gitu, sampai ke di kami juga ada kelompok yang lebih ke melihat biologi dari segi ekonominya gitu. Jadi MSDH kita sebut manajemen sumber daya hayati, di sana melihat dari segi resikonya, melihat dari segi bagaimana rantai pasok kopinya gitu. Ya di beberapa penelitian sih sudah sampai sana gitu untuk kopi-kopi ini. Jadi dengan adanya perkebunan kopi ini penelitian tuh jadi makin banyak Kang, dan ya menarik juga sebetulnya gitu dengan kita menciptakan kopi-kopi yang barulah, terutama yang fermentasi ini gitu. Jadi fore-fore namanya kalau di SITH, fermented coffee ya. Iya, kalau udah pernah dengar mungkin, iya. Tadi linknya saya udah kirim di chat sih Kang, ada beberapa hasil penelitiannya juga. Chatnya ratusan saya, aduh gimana bacanya ini banyak banget. Banyak ya Kang. Aduh. Nanti di Japri. Ngobrol. Japri aja ya Teh nanti ya. Boleh Kang, iya. Ya, bagus sekali Kang, ini menarik ceritanya. Iya, maaf saya tuh tidak terstruktur jadi itu kadio dan itulah. Ini juga yang nanyanya segala rupa ya. Yang nanyanya juga rusuh. Ya, nanyanya kepo. Di setiap yang tadi 4 tahapan itu memang ceritanya di situ bisa sangat banyak. Nah, jadi
Jadi memang saya dengan tim Dewaji Kopi menyediakan kurikulum untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Kecuali budidayanya, ada budidaya mah agak sulit. Dari mulai, nah tadi di kopi saya ada yang kelewat. Yang certified internasional di pengolah itu namanya Q grader sama Q processor. Itu ada Q-nya juga. Nah itu kenapa di hilir makin nilai tambahnya makin besar, salah satunya itu harus certified. SCA itu Q grader itu cukup mahal. Berapa tahun ini nawarinya kemarin 17 juta gitu. Aduh. Terus karena keburu COVID juga tahun ya. Nah seperti itu. Sertifikasi yang ada adalah sekarang barista sama Q grader dan Q processor. Seperti itu. Nah tapi kalau di lokal kita menerjemahkan kebutuhan itu menjadi training-training yang kita pisah-pisahkan. Kemarin kita bikin kurikulum namanya pelatihan untuk pengelolaan biji kopi gitu, dari mulai sorting, grading, pengukuran kadar air. Kemudian ada training roasting sendiri, ada training manual brew, ada training barista untuk espresso base, dan terakhir kita menyediakan kurikulum untuk pelatihan berdasarkan buku yang kedua itu adalah manajemen kedai kopi. Ini mah untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan yang tadi. Orang mau bikin kedai kopi kemana gitunya diajarnya. Nah ini bukunya. Nah untuk mengurangi gap yang tadi itu jadi mau tidak mau memang harus disediakan training dan minimal bukunya. Karena apa? Saya keliling ke kedai-kedai kopinya di berbagai daerah itu tidak terstandar. Aduh, itu sayang banget. Ada yang kopi manasin airnya asal gitu, kemudian tidak ditakar gramasinya. Wah, sebetulnya akhirnya dibuatlah buku ini dan disediakan pelatihan. Nah, kembali ke yang biologi apalagi yang kira-kira selain tadi yang fermentasi ya? Iya, fermentasi. Kaskara juga, penelitian yang Kaskara juga lumayan banyak, Kang, itu. Ya ada lah gitu. Apa ya intervensi yang bisa dilakukan untuk Kaskara supaya optimal ya? Sementara ya yang baru-baru beberapa tahun lalu sih yang penelitian sama tentang fermentasinya juga. Jadi kalau ini kan isunya adalah antioksidannya ya. Kalau dulu kalau nggak salah Kaskara tuh yang di ininya. Jadi bagaimana fermentasi yang bisa mengoptimalkan untuk hasil antioksidannya, kalau nggak salah pernah Kaskara, ya. Nah, kalau di buku yang sedang saya baca, yang itu memang kalau referensi asing ada ya, Chemical in Coffee, jadi khusus membahas kimia tentang kopi. Saya gelir ya, banyak simbol-simbol kimia itu ngerti lah. Sebetulnya yang belakangan agak rame juga soal kandungan air yang optimal untuk mengekstrak kopi itu juga menarik tuh penelitiannya kalau ada lagi yang karena misalnya rasa manis ternyata lebih mudah diekstraksi oleh kandungan verum di dalam air, sekian pH bisa ada sebagainya. Dia lebih bisa optimal mengekstrak rasa sweetness di dalam kopi sampai segitunya tak ayah nukara itu. Tapi ya itu hal lain lah, itu terlalu rumit sebetulnya. Iya menarik sih ya kan ya, kopi bisa oprek banyak hal gitu ya di kopi. Iya. Kang Jadi kalau pengolahan honey itu maksudnya gimana ya? Disayang honey. Pengolahan honey itu pada saat dijemur setelah dikupas kulit segarnya ya, kulit luarnya, itu lendirnya tidak ikut dibersihkan. Jadi lendirnya tetap menempel di kulit kopi yang dalamnya, di huskinnya. Nah, lendirnya itu dijemur bersama-sama dengan kopinya sampai dengan betul-betul kering, sehingga nanti si lendirnya itu mengering dan dia terserap ke dalam biji kopi yang green bean-nya. Nah, itulah yang disebut proses honey. Gitu. Itu pada Arabica atau Robusta? Arabica, karena di Robusta tuh biasanya hanya dikenal wash dan semi wash ya. Biasanya itu di Arabica. Yang tadi variannya banyak itu biasanya di Arabica. Oke. Di honey itu. Gitu.
Di buku saya dijelaskan juga tentang jenis-jenis itu cukup ini ya teknisnya gitu, membedakan honey dengan wet dan lain-lain itu ada di situ. Ada komen? Kalau mau training itu berapa lama, Kang Dani? Training yang tadi saya sebutkan itu ya, ada yang 1 hari, ada yang 2 hari. Kalau barista, brewer, cupping and sensory itu 1 hari. Manajemen kedai kopi itu 2 hari karena ada materi praktek dan teorinya. Kemudian yang grading itu 2 hari juga itu trainingnya. Trainingnya masuk biasanya, roasting ya? Nah, roasting itu trainingnya hanya 1 hari. Tetapi kalau untuk barista dan brewer itu trainingnya 1 hari, tetapi dia nanti ada basic sama intermediate gitu. Kalau basic diajarin apa, nanti di intermediate. Nanti kalau untuk ikut intermediate harus lulus dulu yang basic. Kalau roasting hanya 1 hari. Pada dasarnya begini, training itu kan punya keterbatasan ruang dan waktu ya, jadi memperkenalkan basic knowledge biasanya. Nah, pada akhirnya mah nanti di tempat roasting masing-masing dia harus mengeksplorasi kemampuan roastingnya. Gitu. Misalkan standar pengetahuan yang harus diketahui untuk roasting, misalnya mengenal karakter bean. Kemudian density-nya berapa, kandungan airnya berapa. Kemudian dari situ nanti profile yang dihasilkannya apa. Dia harus menentukan di suhu berapa bean-nya harus dimasukkan. Kemudian berapa lama first crack dia akan capai targetnya di menit keberapa ya gitu-gitulah. Nah, teori itu sih praktek roasting. 1 hari sih biasanya selesai trainingnya. Itu speednya dari basic sampai intermediate. Kang Dani punya kelas ya khusus ya? Ya, saya dengan Dewaji Kopi Lab yang bareng-bareng nulis buku yang kedua. Kelas tahun kemarin kami mentraining di Bajawa, malah jadi bawa alat-alat ke sana. Barista dan brewer di Bajawa. Gitu, tapi bisa gitu kalau banyak mah kami yang bikin nanti ke Bajawa training. Gitu. Bayangin Bajawa yang begitu punya tradisi. Bajawa harus bawa alat. Kopi yang jauh kuat, banget. Itu belum pernah ada training itu loh, nyeduh kopi di sana. Aduh, saya pikir kasihan juga ya, mereka tuh berpuluh-puluh tahun berbudidaya, mengolah, menikmati kopi, tapi belum pernah ada training menyeduh kopi di sana yang terstandar. Akhirnya kami ke sana melatih di sana. Menarik itu selalu nyeduh kopi itu pelatihan yang paling menyenangkan sebetulnya. Ini apa? Fun lah gitu. Di bawah fun. Tapi Kang, tanya dong Kang Dani, setelah di training hasilnya lebih baik atau gimana? Training yang mana? Yang tadi kan biasanya kan masyarakat tertentu memang punya kekhasan masing-masing kan ya, cara dia menyeduh kopi seperti kalau kita lihat kayak di Aceh, di mana lagi ya, di Pontianak dan di mana-mana. Terus ini kan mau di standar gitu ya, itu ada bentrokan budaya nggak sih? Nah, kita mengajarkan gitu sesuatu yang new, which is mereka kan sudah punya sendiri ya sejak lama gitu. Iya. Kopi itu harus bersifat saling melengkapi dan tidak meniadakan. Jadi ketika teman-teman di daerah sudah punya tradisi cara menyeduh, ketika kita latih training barista yang terstandar atau brewer yang terstandar, bukan untuk menghilangkan yang tradisi itu, bukan. Tetapi kan di dalam training yang sifatnya terstandar itu dikenalkan aspek-aspek yang mempengaruhi cita rasa kopi. Itu yang satu. Yang kedua, dikenalkan juga tentang aspek standar safety. Terus dikenalkan tentang aspek hygiene, itu dikenalkan ke mereka. Kemudian berikutnya adalah untuk melakukan atau untuk menyongsong konsumen-konsumen yang memiliki kebiasaan ngopi tertentu. Jadi kan ini sebetulnya kita juga sedang menyiapkan, harusnya dari bulan Maret itu kita udah buka kedai kopi di Bajawa harusnya, tapi karena keburu PSBB. Nah, kan orang yang datang ke sana, misalkan di sana banyak yang ke Pulau Komodo kan ke Bajawa dulu, kemudian ke Ende lihat danau warna itu. Nah, misalnya orang bule dia datang pasti akan nanya espresso gitu kan biasanya. Jadi trading espresso.
Kalau cuma tubruk, mereka mungkin tidak tertarik dengan tubruk. Kan harus ada yang espresso base. Nah, kita jadi untuk dari sisi komersialnya supaya dapat ya. Betul, aspeknya komersial dan begini kalau bicara barista sama brewer, mereka itu kan sesuatu yang dilakukan di depan konsumen ya. Beda sama pengolah. Kita nerima roast bean, kopi sangrai kan sudah di belakangnya mah udah gelap kan gimana cara prosesnya. Tetapi ketika kita bicara barista dan brewer, itu konsumennya kan di depan mata kita. Nah, kalau si anak-anak ini yang nanti di garda depan berhadapan langsung dengan konsumen akhir tidak dilatih, itu bisa jadi blunder gitu loh maksudnya. Apalagi nanti si tamunya nanya-nanya bisnya, ini prosesnya dibuat seperti apa, ini nyeduhnya apa, karakteristiknya gimana, itu teh bisa jadi sesuatu yang kurang gelap. Iya. Jadi itu yang kita lakukan sekali lagi tidak untuk meniadakan tradisi yang lama dan kita juga pasti sulit meniadakan tradisi itu. Karena kopi kalau sudah terbiasa diminum dengan cara itu, orang pasti nggak mau kehilangan. Udah enak kok dengan cara gini. Nah, kalaupun kita datang itu betul-betul menambah wawasan dan rasanya beda. Dan itu yang baru, tidak menghilangkan yang lama.